Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar dimudahkan jodohnya. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 2011 Subscribe Penatua. King Sui memiliki fisik yang kuat. Selanjutnya, ia memiliki kemampuannya sendiri untuk melindungi tubuhnya. Dengan demikian, sangat mudah jika dia bermaksud memblokir si pembunuh Qi. Ini juga ada hubungannya dengan fakta bahwa King Sui lebih kuat dari lawannya dalam hal kekuatan. Jika lawan lebih kuat, akan sangat sulit bagi King Sui untuk memblokir pedang Qi. King Sui mengulurkan tangannya dan menunjukkan jarinya. Sosoknya segera melayang seperti bayangan pedang. Dia berhasil mendaratkan jarinya di dada lawan begitu saja. Si Kang Ye yang segera menyemburkan seteguk darah segar dan tertiup ke belakang. Serangan satu jari itu telah melukai inti internalnya. Selalu dikatakan bahwa tinju lebih rendah dari telapak tangan. Telapak tangan lebih rendah dari jari. Bagaimanapun, jari-jari masih memiliki kecakapan melukai yang menakutkan, terutama pada saat mereka diarahkan pada titik akupuntur target. King Sui akan menggabungkan 9 yang Qi bersama dengan origin Qi-nya dan mengirimkannya jauh ke tubuh lawan. Itu bahkan lebih kuat daripada pedang yang dipancarkan Qi oleh para praktisi klan Si Kang. King Sui membenci Si Kang Yang. Sebelum ini, dia sudah cukup kesal ketika mereka berbicara di luar. Menambahkan bahwa dia adalah musuh bebuyutan Tian Herenmo, sangat mungkin bahwa di masa depan, mereka akan berdiri di depan satu sama lain sebagai musuh. Karena itu, dia tidak merasa perlu untuk menahan diri. Saat ini, kepala si Kang Ye yang menjadi benar-benar kosong. Bahkan, kepalanya masih memikirkan hal-hal yang dikatakan King Sui sebelumnya, bagaimana kalau kamu berpura-pura menyemburkan darah segar. Itu terus-menerus berjalan bola-balik telinganya. Kali ini, tidak ada yang berani untuk terus naik panggung. Siapapun dapat mengatakan bahwa King Sui bukan manusia biasa. Banyak orang tahu bahwa kejeniusan klan Si Kang tidak akan setuju untuk bertindak dengannya. King Sui berhenti menatap Si Kang Ye yang jatuh dari panggung. Dia memindahkan pandangannya ke Bei Ming Sui. Dia bisa merasakan bahwa dia mengawasinya. Dia kemudian tersenyum dan mengangguk. Senang bertemu denganmu, Nona Bei Ming. Senang bertemu denganmu juga. Ini kebetulan sekali. Bei Ming Sui tersenyum dan berkata. Memang itu. Yu Sixuan berada di platform yang tidak jauh dari mereka saat dia melihat keduanya. Matanya dipenuhi dengan keingintahuan karena perhatiannya tertuju pada King Sui dan Bei Ming Sui. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Entah bagaimana, dia punya perasaan bahwa sesuatu akan terjadi di antara keduanya. Itu adalah insting. Namun, untuk saat ini, mereka tampaknya tidak saling mengenal dengan baik. Pada saat ini, ada orang lain berdiri di platform terakhir. Itu adalah seorang pria yang tampak setengah baya. King Sui tidak mengenalnya, tetapi Bei Ming Sui memberitahunya bahwa itu adalah seseorang dari klan Qiao. Setelah mendengar itu, segalanya menjadi jelas bagi King Sui. Klan Qiao dari kota Dazang. Dia tampaknya telah mengalami sedikit konflik dengan mereka ketika dia pertama kali tiba. Sama seperti itu, semua 10 platform memiliki orang-orang yang berdiri di atasnya. Biasanya, mereka yang tidak naik ke panggung akan merasa kesal, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Ini adalah masyarakat di mana kekuatan berbicara untuk semua. Ini diperbaiki kemanapun seseorang pergi. Setelah 15 menit, mantra pada platform mulai bersinar dengan cahaya terang. Setelah itu, ke-10 prajurit itu menghilang. Yang lain tersebar dari platform. Mereka mulai memimpin pasukan mereka sendiri untuk berburu harta karun di sekitar lingkungan. Ada banyak harta di sini. Mereka seharusnya sudah menganggap diri mereka beruntung bisa berada di sana. Sedangkan untuk bagian internal tanah spiritual, hanya 10 orang yang dipilih diizinkan berada di dalamnya. Banyak orang berhenti bermimpi tentang pergi ke sana seumur hidup mereka. King Sui sadar kembali hampir secara instan. Dia menyadari bahwa dia berada di kamar sebuah istana. Tempat ini dikatakan sebagai bagian internal dari patung besar dari sebelumnya. Saat ini, 10 orang berdiri di sana. Seluruh tempat itu tampak sangat kosong dan bagian dalamnya dihiasi dengan patung Buddha emas. Patung Buddha secara signifikan lebih kecil dari patung batu sebelumnya, tetapi masih lebih besar dari manusia. Tingginya sekitar 3 meter dan lebar 2 meter. Itu memberi orang perasaan bahwa itu sangat tebal. Itu juga membagikan Ki Buddha cahaya harta yang cerah. Yang lain hanya dengan tenang mengamati patung itu. King Sui, di sisi lain, berdiri di samping membeku karena kaget. Buddha cahaya harta karun Ki di tubuhnya sebenarnya mulai terhubung dengan yang di sekitar patung Buddha dengan cara yang tidak berbentuk. Harta karun Buddha emas di sekujur tubuhnya semakin kuat. Fakta ini sangat menggembirakan King Sui. Tanpa ragu, kemampuan cahaya Buddha harta karun Ki sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat orang tetapi tidak pernah diimpikan. Ini karena King Sui tidak tahu cara mengolah Buddha Light Tracer Ki yang ada di tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperbaikinya. Sampai sekarang, cahaya Buddha harta karun Ki di seluruh tubuhnya sedang diangkat dengan cepat. Bahkan King Sui ketakutan dengan kecepatan pertumbuhannya. Setelah beberapa saat, harta karun Ki di sekitar patung Buddha menghilang. King Sui memeriksa tubuhnya dan menyadari bahwa Buddha Light Tracer Ki-nya meningkat sebesar 20%. Ada total 10 patung Buddha di istana, itu berarti dia setidaknya bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 kali.
Buddha cahaya harta karun Ki dapat meningkatkan setiap fungsi tubuh manusia. Daya tahan, pasukan Blue Twin, dan sebagainya. Tidak perlu mencantumkan manfaat dasarnya. Ia bahkan bisa melawan kekuatan jahat yang menyerang tubuh dan racun. Yang lain berjalan di sekitar patung Buddha. Mereka sedang menunggu patung-patung Buddha untuk memberikan hadiah kepada mereka. Orang-orang yang datang sebelumnya, semua akan mendapatkan hadiah yang seperti hadiah dari dewa. Saat ini, semua orang menyilangkan kaki sambil duduk. Mereka sedang menunggu hadiah dari dewa. Secara alami, King Sui juga duduk. Tidak seperti mereka, King Sui menerima Buddha cahaya harta karun Ki. Hanya Ki ini sudah merupakan keuntungan besar baginya. Harta karun Ki dari masing-masing patung Buddha diserap oleh King Sui satu persatu. Terutama ketika ia maju ke patung-patung Buddha yang ada di belakang, harta mereka Ki tampaknya terus meningkat. Pada saat dia mencapai yang terakhir, harta karun Ki yang dikandungnya 3 kali lebih penting daripada yang lainnya. King Sui mengamati patung Buddha tetapi tidak berhasil menemukan perbedaan. Meskipun begitu, King Sui masih mendekatinya. King Sui juga tidak tahu kenapa. Mungkin agar dia bisa mendekatinya. Pada saat King Sui mengambil bagian terakhir dari Buddha Light Tracer Ki, sesuatu muncul di benaknya. Segel cahaya Buddha, segel berlian Buddha, segel kebijaksanaan Buddha. Buddha Light Cell, segel tangan Buddha tertinggi. Itu bisa menyebabkan pusing sementara untuk lawannya. Periode efek akan tergantung pada kekuatan dan energi roh lawan. Segel berlian Buddha, segel tangan Buddha tertinggi. Itu meningkatkan pertahanan pengguna dengan jumlah yang tetap. Segel kebijaksanaan Buddha, segel tangan Buddha tertinggi. Kurangi kecakapan ofensif lawan dengan jumlah yang tetap. King Sui tersenyum dan melihat ke sekeliling. Setiap orang tersenyum. Tampaknya mereka pasti mendapat manfaatnya sendiri. Saat ini, King Sui merasa nyaman. Sebelum ini, dia pernah mendengar tentang Great Light Cell, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menemukannya sendiri. Selain itu, yang ini tampaknya kuat, menyebabkan pusing pada target. Bahkan berhenti selama beberapa detik, itu akan cukup bagi King Sui untuk membunuh targetnya secara instan. Di bawahnya, ada segel berlian Buddha dan segel kebijaksanaan Buddha yang keduanya sangat kuat. Bagi orang-orang seperti King Sui yang memiliki kecakapan pertahanan yang tangguh, ini bisa dianggap sebagai teknik ilahi. Sampai sekarang, kecakapan defensif King Sui sudah sangat kuat di bawah pengaruh Buddha Light Tracer Ki. Pada saat ini, dia perlahan membuka pintu dan segera, sinar matahari bersinar di dalam. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa aula tertutup rapat sebelumnya, tetapi itu tidak benar-benar hitam. Itu hanya relatif gelap. King Sui, ayo pergi. Yu Sixuan datang dan berkata sambil tersenyum. Baik. Pada saat ini, Bei Ming Sui juga datang. Dia tersenyum dan berkata, lingkungan luar akan berbahaya. Aku pikir lebih baik jika kita tetap bersatu. Petik 2. King Sui memandang yang lain. 3 orang bergabung bersama, sedangkan kelompok lain memiliki 4. Dia segera mulai berpikir, apakah akan ada perang saudara pecah di sini. Baiklah, ayo pergi. King Sui tersenyum dan pergi bersama kedua gadis itu. Tempat ini adalah daerah pegunungan. Mereka berada di atas lembah, namun mereka bisa melihat puncak gunung yang menghubungkan satu demi satu di kejauhan. Lebih jauh dari itu, tampaknya ada hutan, sungai, dan bahkan danau dan padang rumput. Buddha cahaya harta karun King Sui ditingkatkan sekitar 4 kali. Sekarang, bahkan dia sendiri tidak yakin seberapa kuat itu. Dia hanya bisa yakin itu pasti kuat. Sifatnya yang paling kuat adalah pembelaannya. Pada saat yang sama, kecakapan ofensifnya juga meningkat. Adapun yang ini, King Sui tahu bahwa itu sekitar 7 miliar Dao Force. Satu-satunya hal yang tidak diketahui olehnya adalah kecakapan defensifnya. Alasannya karena itu telah melampaui tingkat biasa yang seharusnya dimiliki seseorang. Ini adalah hal yang baik. King Sui tidak bertanya pada kedua gadis itu apa warisan yang mereka dapatkan, dan gadis-gadis itu juga tidak menanyakan kepadanya. Ini adalah tabu di antara para pejuang. Kecuali itu seseorang yang sangat dekat dengan mereka tidak akan berbicara banyak tentang itu. 2012. Yang lain juga berdiri di sana dan tidak pergi. Sekarang, King Sui bersama dengan 2 wanita keluar. Dari 10 prajurit, 2 adalah wanita yang sangat cantik, tetapi sayangnya, mereka berdua dengan King Sui, jadi banyak orang yang kesal karenanya. Dari 10 orang, 2 dari mereka masing-masing berasal dari klan Kiao dari kota Dazang dan klan Sikeng dari kota Xiun. Keduanya memiliki konflik dengan King Sui pada satu titik, khususnya klan Sikeng, tetapi King Sui tampaknya tidak terlalu peduli tentang itu. Saat ini, dia bahkan tidak memperhatikan salah satu dari mereka. Tuan, bagaimana aku harus memanggil kamu? Aku Lei Bao dari Istana Abadi Matahari Besar tersenyum ketika dia berkata kepada King Sui. King Sui, senang bertemu denganmu, jawab King Sui sopan. Pak, King, terima kasih sudah sopan. Sejujurnya, aku tidak berpikir bahwa aku akan memiliki peluang melawan kamu. Aku harap kamu dapat mewaspadai aku. Lei Bao tersenyum dan berkata dengan nada tulus. Saat ini, Kubai dari Bright Moon Palace juga sangat terkejut. Dia memandang King Sui sebelum melihat Lei Bao. Meskipun dia tidak mengenal King Sui, dia mengerti Lei Bao dengan baik. Dia adalah orang yang sangat mudah dan akan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya. Dia tidak akan mencoba berpura-pura dan sopan dengan orang lain. Kata-kata Lei Bao membuatnya serius memandang King Sui. Namun, setelah mencari beberapa saat, ia masih tidak berhasil melihat apapun tentang dirinya. Awalnya,
Dua orang dari klan Shikeng dan Kiao juga ingin mengatakan sesuatu kepada King Sui, tetapi pada saat ini, mereka berdua diam. Mereka tidak ingin mencari masalah untuk diri mereka sendiri karena tidak aneh sama sekali untuk mati di tempat ini. Saudaraku Lei, tolong jangan bertindak secara formal. Karena kita sudah ada di sini, kita tidak tahu bahaya apa yang ada di depan. Lebih baik jika kita menjaga satu sama lain, karena mungkin kita semua bekerja sama untuk memastikan bahwa kita dapat kembali dengan aman. King Sui enggan untuk terus berdebat dengan orang-orang ini. Dia lebih suka menghabiskan waktu mencari beberapa barang bagus di sekitarnya. Itu benar. Namun, aku bertanya-tanya apakah yang lain juga memiliki pendapat yang sama dengan kita. Lei Bao memandang orang-orang di sekitarnya. Ini bagus jika kita tetap bersama, tapi bersama dalam konteks ini berarti bersama di area yang sama. Misalnya, hari ini, kami akan tinggal di daerah ini. Ketika datang untuk mencari harta, kita masing-masing dapat melakukannya secara terpisah. Namun, jika ada di antara kita yang mengalami bahaya, kita dapat mengirimkan sinyal untuk memperingatkan yang lain. Apa pendapat kamu tentang ini? Kubai tersenyum dan berkata, itu yang terbaik. Kita dapat saling menjaga, tetapi pada saat yang sama juga tidak memperjuangkan hal-hal yang kita temukan. Lei Bao tersenyum dan berkata, dia segera melirik King Sui saat dia selesai berbicara. Aku juga merasa bahwa ini adalah yang terbaik. King Sui tersenyum dan berkata, hebat, sudah beres kalau begitu. Hari ini, kita akan berburu harta karun di daerah ini, dan besok kita akan berkumpul di daerah yang berjarak 500 lis dari sini. Apakah ini terdengar seperti ide yang bagus untuk kalian semua? Lei Bao berkata setelah berpikir sebentar. Yang lain juga menunjukkan kurangnya keberatan mereka terhadapnya. Setelah saling mengenal selama beberapa saat, mereka bubar. 2 atau 3 dari mereka akan bergerak dalam kelompok kecil bersama dan mencari-cari beberapa harta. Namun, King Sui tahu bahwa semua yang dikatakan sebelumnya hanyalah tanda formalitas. Jika mereka benar-benar berada dalam bahaya, mereka seharusnya tidak mengandalkan siapapun yang memberikan bantuan. Yang lain masih iri dengan King Sui karena dia membawa kedua wanita itu. Lagi pula, Bei Ming Sui adalah wanita paling cantik di seluruh domain es utara. Faktanya, seluruh istana dunia bawah utara-utara tidak seterkenal dirinya. Tempat ini berada di dekat tepi tanah. Dengan demikian, tidak banyak bahaya yang harus dihadapi. Namun, area yang berjarak 2000 lis dari titik ini akan penuh dengan bahaya besar. Tidak aneh jika ada yang mati di sana. Mari kita melihat-lihat. Pemandangan di sini cukup bagus. Yu Sixuan tersenyum dan berkata sambil melihat sekeliling. Pemandangan di sini memang menyenangkan. Itu mekar dengan bunga segar dan ditutupi dengan rumput. Ada banyak burung yang berbeda dan udara di sekitarnya segar dan wangi. Saat matahari bersinar dari langit, mereka bisa merasakan kehangatan, membuat mereka nyaman luar biasa. Ayo pergi. Karena kita ada di sini, kita juga perlu mencari beberapa barang yang layak. Kalau tidak, kita akan menyia-nyiakan kesempatan untuk sampai di sini. King Sui tersenyum dan berkata sebelum dia memanggil binatang pembunuh naga. The Dragon Slaying Beast sedikit lebih besar dari seekor gajah dari inkarnasinya sebelumnya. King Sui menatap kedua gadis itu begitu dia duduk di atasnya. Apakah kamu ingin bergabung denganku di sini? Setelah beberapa saat terkejut, Yu Sixuan segera duduk di samping King Sui. Bei Ming Sui ragu-ragu untuk sementara waktu dan melanjutkan untuk duduk di sisi lain King Sui. Bagian belakang Dragon Slaying Beast sebenarnya tidak selebar itu, tapi itu cukup untuk membiarkan mereka bertiga duduk bersebelahan. Ini karena ketiganya memiliki budidaya yang kuat. Jika mereka adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu melakukannya. Parfum samar masuk ke hidung King Sui. Wewangian ini terdiri dari 2 jenis bau yang berbeda, sangat memikat sendiri. Bei Ming Sui sedikit bingung saat duduk di sebelah King Sui. Kenapa dia duduk di sampingnya? Dia agak panik merasakan aura seorang pria dari dekat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Namun, karena dia sudah duduk di sana, dia tidak suka gemetar di depan orang lain. The Dragon Slaying Beast juga merupakan binatang pemburu harta karun. Oleh karena itu, King Sui meninggalkan tugas mencari harta karun kepada Dragon Slaying Beast. Hanya dalam beberapa saat, mereka berhasil menemukan ramuan obat yang layak, bunga Terategio. Pada awalnya, kedua gadis itu tidak melihat apa-apa, tetapi di bawah bimbingan Dragon Slaying Beast, mereka berhasil menemukan beberapa barang yang layak, dan kebanyakan dari mereka adalah tanaman obat dan buah-buahan yang tidak biasa. Itu semua bahan untuk penyempurnaan obat-obatan. Sekarang, mereka juga memperhatikan bahwa binatang yang mereka tumpangi saat ini adalah binatang pemburu harta karun. Binatang pemburu harta karun lebih berharga daripada beberapa prajurit tingkat ilahi bersama. Sehari berlalu begitu saja, mereka tidak menemukan harta karun yang menantang surga, tetapi berhasil menemukan beberapa ramuan obat. King Sui bertanya kepada mereka apakah mereka membutuhkannya, dan keduanya menolak. King Sui lebih lanjut menyebutkan bahwa dia adalah seorang alkemis dan membutuhkan herbal sebelum menjaganya. Apakah kamu benar-benar seorang alkemis? Bei Ming Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Sixuan dan dia berdua bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan King Sui. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter, dan kemudian menambahkan bahwa dia juga seorang alkemis. Dengan demikian, mereka cukup terkejut dengan kemampuannya. Dokter dan ahli alkimia terkait erat satu sama lain, tetapi pada saat yang sama, itu juga dapat dianggap sebagai 2 rute yang berbeda. Banyak dokter berfokus pada merawat orang sedangkan alkemis bertanggung jawab untuk memperbaiki obat-obatan.
Keduanya mungkin terkait satu sama lain, tetapi mereka tidak berasal dari bidang yang sama. Dibandingkan dengan dokter, alkemis bahkan lebih misterius dan tampak sangat kuat. Ini karena dokter mulai pada level yang lebih rendah. Banyak pria biasa yang bisa menjadi dokter, tetapi menjadi seorang alkemis adalah cerita yang berbeda. Seseorang harus setidaknya berada di alam Siantian untuk menjadi seorang alkemis. Itu di realm Siantian bahwa seseorang akan mencapai api Siantian dan mulai bisa memperbaiki pil obat. Tentu saja, sebenarnya, aku adalah seorang alkemis yang sangat kuat. Setidaknya untuk saat ini, aku belum melihat seorang alkemis yang melebihi aku. Aku tidak percaya padamu. Seorang alkemis sejati tidak akan bertindak sombong seperti itu. Bei Mingxue tersenyum dan berkata. Itu karena mereka tidak percaya diri. King Sui tersenyum dan berkata. Kamu, di sisi lain, terlalu percaya diri pada diri kamu sendiri. Setelah seharian berinteraksi dengan Bei Mingxue, King Sui sudah cukup dekat dengannya. Dengan demikian, membuat beberapa lelucon yang tidak berbahaya juga membantu mencerahkan suasana hati. Bagaimana kalau kamu mengambil pil obat yang telah kamu perbaiki sendiri dan membuktikan kepada kami bahwa kamu benar-benar seorang alkemis yang hebat? Yu Sixuan tersenyum dan berkata. Baik, bagaimanapun, kami cukup dekat satu sama lain. Itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima bagi aku untuk memberi kalian keberuntungan. King Sui tersenyum ketika dia mengeluarkan 2 pil peluang. Ini adalah pil peluang. Berapa banyak yang dapat kamu peroleh dari mereka akan tergantung pada keberuntungan kamu. Aku baru saja memperbaikinya baru-baru ini. Pada saat ini, King Sui membawa beberapa pil peluang dengannya. Orang-orang hanya diperbolehkan untuk mengambil satu dalam hidup mereka. Dengan demikian, tidak ada gunanya menyelamatkan mereka. Pil obat ini memiliki ki spiritual yang melimpah dan juga penampilan yang cukup bagus. Aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar sama misteriusnya dengan yang kamu katakan. Bei Mingxue memandang pil kebun peluang dan berkata sambil tersenyum. Ada banyak pil obat biasa dengan penampilan luar yang bagus. Pada saat yang sama, pil obat yang baik juga tidak akan mengungkapkan ki spiritual mereka dari cara mereka memandang. Dengan demikian, sangat sulit untuk menilai apakah pil obat itu baik atau buruk menurut tampilannya, kecuali jika orang yang mengamati itu adalah seorang alkemis yang kuat atau seseorang dengan bakat bawaan yang baik. Langit mulai gelap, mereka berkemah di gua gunung untuk beristirahat hari itu. Atau lebih tepatnya, itu hanya bisa disebut sebagai area kecil di permukaan gunung. Kedua gadis itu tidak meragukan King Sui, jadi mereka makan pil peluang. Setelah 1 jam, kedua gadis itu memandang King Sui dengan tak percaya. Kekuatan mereka telah melampaui 10 miliar kekuatan Dao. Namun, mereka tidak bisa menembus ke kelas ke-8 ilahi. Tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka dapat menerobos dari tahap akhir tingkat ke-7 ketuhanan. Kedua gadis itu sudah berada di tahap akhir dari tingkat ke-7 ketuhanan sebelum ini. Sekarang, meskipun kekuatan mereka 2 kali lebih kuat, mereka masih tidak mendapatkan kesempatan untuk menembus ke kelas ke-8 ilahi. Meskipun demikian, mereka masih cukup puas dengan apa yang mereka dapatkan. 2013. Sekarang, kedua gadis itu juga tidak tahu bagaimana mereka harus menggambarkan King Sui. Seorang prajurit yang kuat, dokter, dan juga seorang alkemis. Yu Sixuan bahkan tahu bahwa ia mampu membuat makanan yang baik, bahkan lebih profesional daripada yang bisa disiapkan oleh koki profesional. Apalagi yang dia tahu, kedua gadis itu mulai merasa penasaran dengan pria ini. Bagaimana seseorang bisa begitu baik dalam banyak hal? Pada saat ini, kedua gadis itu ingat apa yang dikatakan King Sui sebelumnya, tidak ada alkemis yang lebih kuat dari diriku. Dia sepertinya mengatakan yang sebenarnya. Bei Mingxue memerah. Sebelum ini, dia bahkan mengatakan bahwa dia sedang sombong. Jangan menatapku seperti itu, aku sudah menikah, kata King Sui sambil merangkul bahunya sendiri. Mati, kedua gadis itu selaras ketika sampai pada itu. King Sui, aku akan membuat makanan sekarang, Yu Sixuan tersenyum dan berkata. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk itu, aku bisa menyiapkannya kapan saja aku mau. Mari makan sesuatu yang berbeda malam ini. Ketika King Sui selesai berbicara, dia mengeluarkan meja dan kursi bersama beberapa panci dan pot. Ada valet clay pot dari terakhir kali. Sumpit dan mangkuk yang diambilnya terbuat dari batu giok. Setelahnya, King Sui mengeluarkan beberapa ikan dari alam. Ini termasuk ikan rainbow trout dan kura-kura. Selain hidangan ikan, ia juga menyiapkan sup kura-kura segar dan lezat. Hanya rasanya sudah mengejutkan para gadis. Bagaimanapun, Yu Sixuan sudah tahu bahwa ia pandai memasak. Karena itu, dia merasa tidak perlu menyembunyikannya. Selain itu, jika dia menjalin hubungan yang baik dengan Bei Mingxue, Luan Luan juga akan menerima lebih banyak perawatan dari Istana Abadi Underworld Utara. Meskipun Luan Luan mungkin kuat, dia belum mengumpulkan pengalaman praktis yang cukup. Ketika ketiganya duduk bersama untuk makan malam, kedua gadis itu terdiam hampir sepanjang waktu. Mereka makan dengan sangat cepat. Terlepas dari semua itu, mereka masih terlihat sangat elegan, wanita cantik, beginilah mereka. Bahkan jika cara mereka makan sedikit vulgar, mereka akan tetap terlihat lucu. Sama seperti pepatah, jika seorang wanita cantik bertingkah vulgar, itu dianggap memesona. Jika seorang wanita jelek melakukan hal yang sama, dia akan dianggap sebagai wanita jantan. Kedua gadis itu hanya berhenti makan ketika mereka kenyang. Mereka sepertinya masih ingin makan lebih banyak sambil melihat ke meja. Sayangnya, perut mereka tidak memungkinkan mereka untuk masuk lagi. Ini terlalu lezat. King Sui, berkat kamu, aku sudah kenyang sekarang.
Bei Ningsue memandang King Sui dengan tatapan marah dan berkata. Jantung King Sui berdebar kencang. Wanita ini, tolong jangan menatapku dengan mata itu, kemurahan hati wanita ini tak terlukiskan. Jika dia menggambarkannya dengan syarat-syarat dari inkarnasinya sebelumnya, dia akan berada pada tingkat dewi. Bagi seorang wanita untuk memiliki tampilan yang pahit, seolah-olah King Sui bertindak tidak bertanggung jawab setelah berhubungan S3 kilodetik dengannya. Apakah kamu tidak merasa bahagia setelah membiarkan aku meningkatkan kualitas makananmu? King Sui tersenyum. Senang, aku sangat senang. Namun, apa yang harus aku lakukan di masa depan? Aku takut bahwa aku mungkin mati kelaparan. Bei Ningsue tampak semakin pahit sekarang. King Sui menghindari kontak mata dengannya karena dia tidak berani melihatnya secara langsung. Lebih jauh, dia takut tulangnya akan menjadi lunak. Pertama-tama kamu bisa mulai dengan tidak minum air selama setengah bulan atau mungkin sedikit lebih lama dan mengisi perut kamu hanya dengan buah-buahan. Setelah beberapa saat, ketika kamu mulai makan lagi, kamu akan menemukan makanan yang kamu makan menjadi luar biasa lezat, sehingga rasanya bahkan mungkin lebih enak daripada apa yang kamu makan hari ini. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Dia juga bisa melakukan ini dalam inkarnasi sebelumnya. Misalnya, dia bisa mencoba tidak makan apapun kecuali buah selama 3 hari. Setelah itu, dia bisa mulai dengan makan beberapa makanan dan sayuran dengan jumlah yang sesuai. Pada saat itu, makanan yang dia makan akan terasa sangat lezat. Aku tidak peduli, pastikan untuk mengisi perutku sebulan ini. Bei Ningsue memutar matanya dan berkata. King Sui mengakui bahwa dia memiliki pikiran murni. Namun, apa yang dia katakan masih membuat jantungnya berdebar. Apa yang dia maksudkan dengan memastikan untuk mengisi perutnya bulan ini? Makan dia. Secara alami, Bei Ningsue tidak akan tahu tentang pemikiran tidur bersama. Atau yang lain, dia pasti akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Yu Sixuan tersenyum dan diam saja. Bei Ningsue memandang Yu Sixuan, Sister Xuan, kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Apakah itu berarti kamu tidak ingin makan makanan yang dia buat di masa depan? Hehe, aku juga bisa membuat makanan yang dia siapkan. Kakak Sui telah memberi aku banyak bahan. Aku juga bisa membuat makanan yang rasanya sama baiknya dengan miliknya. Yu Sixuan tertawa kecil. King Sui terdiam, memikirkan bahwa ada juga saat-saat ketika wanita akan sangat genit. Siapa yang mengira bahwa dia akan memanggilnya Big Brother Sui? Ini adalah wanita yang sangat dewasa dan menawan. Namun, prestasi miliknya itu hanya semacam keanggunan. Sebagian besar waktu, dia tampak dingin dan bangga, tetapi tanpa dia sadari, kadang-kadang, dia juga memancarkan semacam pesona mempesona dan seksi. Begitu Bei Ningsue mendengar apa yang dia katakan, dia mengalihkan pandangannya ke King Sui, kamu tidak boleh begitu bias. Aku juga temanmu. King Sui tersenyum dan berkata, dia adalah wanita aku. Hei, jangan bicara omong kosong. Aku tidak. Yu Sixuan memerah dan melotot ke arah King Sui. Jika dia tetap diam tentang hal itu, Bei Ningsue pasti akan yakin bahwa mereka berada dalam hubungan semacam itu satu sama lain. Maksud aku, adalah bahwa kita telah bergabung. Di satu sisi, kita dapat dianggap sebagai sekutu. Apa yang kamu pikirkan? King Sui tersenyum dan berkata. Yu Sixuan tahu bahwa dia telah dibodohi oleh pria ini. Dia bergumam beberapa kata, kamu pria pelit. Bei Ningsue memandang King Sui sebelum melirik Yu Sixuan. Dia tetap diam. Akhirnya, King Sui tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memberimu beberapa bahan setelah kita keluar dari sini. Aku masih menyimpan beberapa di antaranya bersama aku. Petik 2. Mendengar itu, Bei Ningsue mengungkapkan senyum puas. Dalam inkarnasinya sebelumnya, makanan adalah dewa manusia. Sebenarnya, ini sama dimanapun dia pergi. Meskipun para pejuang tidak perlu makan setiap hari, mereka tidak bisa melepaskan diri dari makanan. Banyak prajurit akan makan 3 kali sehari. Sejujurnya, setiap kali mereka makan adalah semacam kepuasan bagi mereka. Itu adalah pengalaman untuk mencicipi berbagai jenis makanan dari tempat yang berbeda. Banyak orang mengejar makanan yang baik seperti mereka mengejar wanita cantik. Makanan dan S3 kilodetik adalah 2 hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Yang pertama bisa menjamin seseorang untuk terus hidup, yang terakhir, di sisi lain, memastikan bahwa kehidupan dapat diteruskan. Tanpa disadari, 3 hari berlalu. Selama beberapa hari ini, mereka akan berkumpul dengan yang lain setiap hari. Mereka juga akan berusaha menemukan harta sendiri. Semua orang telah berhasil mendapatkan beberapa hal yang layak. Namun, ada seseorang yang terluka, tetapi dia adalah orang yang mendapatkan manfaat paling besar. Dia berhasil menjinakkan spiritual beast, The Violet Flame Ice Snow Beast. Binatang spiritual dengan atribut es dan api. Kekuatannya berada pada level Divine Dread, dan kemampuan keseluruhannya tidak ditentukan. Jumlah kekuatan, yang mampu dilepaskannya, bahkan melampaui para prajurit di tahap pertengahan tingkat keilahian ke-7. Orang yang menerima Violet Flame Ice Snow Beast adalah Sikeng Tianlong dari klan Sikeng. Pria parubaya itu adalah kepala klan Sikeng berikutnya. Alasan mengapa dia bisa menjinakkan beast spiritual ini adalah karena dia memiliki jimat abadi Immortal Taming yang legendaris di tangannya. Dengan itu, ia telah mendapatkan banyak uang dari perjalanan ini. Hanya es api nyala salju Valet sudah cukup untuk membuat perjalanannya sepadan. The Violet Flame Ice Snow Beast adalah binatang spiritual. Kecakapan defensifnya, serta kecepatannya, memungkinkannya untuk melampaui banyak binatang iblis biasa.
Selain memiliki dua atribut, itu bisa menggunakan Ice Flame Burst yang sangat kuat. Itu juga sangat kuat dalam menggunakan 5 elemennya. Ketika dikombinasikan dengan si Kang Tianlong, kemampuannya dalam pertempuran yang sebenarnya dapat dikatakan tidak terkalahkan di antara para pejuang di tahap pertengahan tingkat ke-7 dewa. Bahkan para pejuang yang baru saja menerobos ke tingkat akhir dari level ke-7 ketuhanan tidak akan memiliki peluang melawannya. The Violet Flame Ice Snow Beast sekitar 30 meter dan 7 meter. Seluruh tubuhnya berwarna putih, dan hanya keempat cakarnya berwarna ungu, mereka menyala dengan nyala ungu. Kepalanya menyerupai naga karena ada tanduk yang tumbuh di sana. Ekornya seperti ekor ular, itu sangat tebal dan sepertinya 2 kali lebih panjang dari tubuhnya. Ekor itu panjangnya hampir 100 meter. Ketika Bei Mingxue dan Yu Sixuan melihat Violet Flame Ice Snow Beast, mereka tidak bisa membantu tetapi menatap dengan kagum. Bagaimanapun, binatang spiritual sejenisnya sangat sulit untuk dijinakkan. Semakin tinggi kecerdasan yang dimiliki oleh spiritual beast, semakin sulit untuk dijinakkan. Kecuali itu membiarkan orang menjinakkannya atas kehendaknya sendiri atau orang yang mencoba menjinakkannya memiliki kekuatan luar biasa. Selama beberapa hari ini, hal-hal yang paling dikumpulkan King Sui dan para gadis hanyalah ramuan obat. Namun, mereka juga mendapat beberapa biji dan membunuh beberapa binatang iblis yang kuat. Hanya itu yang mereka dapatkan. Mereka tidak menerima sesuatu yang sangat baik. Lihat, ada sebuah gua di depan kita. Bei Mingxue menunjuk ke depan. Ada sangat sedikit gua di sini. Pada awalnya, daerah kosong yang mereka temukan tidak dianggap sebagai gua, dengan demikian, dikeluarkan dari situ. Sebenarnya, ini adalah gua pertama yang mereka masuki, yang juga mengapa Bei Mingxue begitu gelisah dan bahagia. Ayo pergi dan lihatlah. Namun, kita harus tetap waspada karena kita sudah memasuki wilayah berbahaya. King Sui mengingatkan mereka sebelum memimpin mereka. Ya, aku bisa merasakan aura binatang iblis. King Sui berhenti dan menatap pintu masuk gua. Aura yang dia rasakan keluar tepatnya dari tempat itu. 2014. King Sui menatap pintu masuk gua dan merasakan aura binatang buas mendekati mereka. Aura ini sangat kuat dan ganas. Namun, King Sui tidak khawatir. Dia merasa bahwa dia harus bisa menghadapinya. Tetapi tidak peduli apa, ini masih merupakan bagian internal dari tanah spiritual. Dia tidak akan tahu bahaya macam apa yang menantinya. Ho! Raungan yang membuncang surga datang. Sesosok muncul di pintu masuk gua. King Sui tertegun saat dia melihat benda itu adalah binatang iblis. Itu tidak terlihat sebesar itu dan hanya lebih besar dari Dragon Slaying Beast sekitar 2 kali. Namun, itu jauh lebih tebal daripada Dragon Slaying Beast. Seluruh tubuhnya merah menyala. Kepalanya menyerupai singa, tetapi pada saat yang sama, itu juga terlihat agak seperti kepala naga. Ada tanduk di kepalanya. Secara keseluruhan, itu terlihat agak lucu. Tubuhnya memancarkan aura naga yang kuat. Setelah meliriknya sejenak, King Sui mulai berpikir keras bahwa itu tampak seperti keberadaan yang ada dalam legenda dari inkarnasi sebelumnya, binatang yang menguntungkan, Kirin. Dalam inkarnasinya sebelumnya, Kirin adalah tunggangan dewa. Orang-orang dari zaman kuno memperlakukan Kirin sebagai binatang yang murah hati dan menguntungkan. Binatang jantan itu dikenal sebagai Ki, sedangkan lawan betinanya dikenal sebagai Rin. Kirin berbeda dari Pixius. Kirin adalah binatang ilahi yang membawa kemakmuran, kedamaian, dan umur panjang. Ada mitos yang mengatakan bahwa Kirin memberkati orang-orang dengan anak-anak. Kirin memiliki kepala naga, tubuh kuda dan sisik ikan. Kirin adalah api yang dikaitkan dengan Divine Beast. Tentu saja, King Sui tidak yakin apakah binatang yang dia lihat di depannya adalah seorang Kirin. Namun, dia masih agak gelisah. Lagi pula, orang-orang dari Tiongkok selalu sangat menyukai hal-hal seperti naga ilahi yang asli, 4 binatang buas dan binatang buas juga. Kirin adalah binatang buas yang membawa kemakmuran. Dikatakan untuk melimpahkan orang dengan anak-anak dan keberuntungan. Meskipun ukurannya hanya rata-rata, aura yang kuat bisa dirasakan memancarkan dari tubuhnya. Meskipun King Sui tidak yakin dengan kekuatan pastinya, dia bisa memastikan bahwa itu pasti lebih kuat daripada Bei Mingxue dan Yu Sixuan. Kekuatannya seharusnya sekitar 20 miliar Dao Force. Saat ini tidak diketahui apakah seseorang bisa menembus ke tingkat ke-8 ilahi dengan kekuatan ini, tetapi dipastikan bahwa ini jelas melebihi kemampuan kedua gadis itu. Lagi pula, pejuang manusia biasanya tidak mampu mengalahkan binatang buas yang berada pada tingkat yang sama dengan mereka. Binatang iblis ini sangat waspada ketika melihat King Sui. Demikian pula, King Sui juga melihat kembali. Tanpa ragu, ini pasti beast spiritual. Selain itu, tampaknya belum mencapai usia dewasa. Memikirkan bahwa ia sudah memiliki kekuatan menakutkan seperti itu bahkan sebelum sepenuhnya matang. Keberadaan macam apa ini? Kemungkinan bahkan para pejuang suku naga sejati, yang berada di peringkat terdepan dalam suku mereka, mungkin tidak lebih kuat dari binatang iblis ini ketika datang ke bakat bawaan mereka. Tiba-tiba, King Sui muncul dengan pikiran untuk menjinakkan binatang buas ini. Biasanya, orang akan bertindak kasar ketika datang ke penjinakan binatang buas. Cara lain adalah menghabiskan waktu dengan binatang iblis yang baru saja menetas dari telur. Alternatif terakhir adalah menjinakkan bayi binatang. Jauh lebih mudah menjinakkan binatang buas sebelum menjadi dewasa. Namun, tentu saja, tidak ada metode yang bisa dibandingkan dengan menjinakkan seekor binatang segera setelah menetas, karena itu adalah metode termudah. Khususnya dalam kasus binatang spiritual, semakin dewasa mereka, semakin sulit menjinakkan mereka. Kecuali mereka memutuskan untuk mengenali pemiliknya sendiri.
King Sui perlahan mendekati itu. Dia tidak tahu apakah dia bisa memblokir serangan musuh dengan kecakapan defensifnya saat ini, tetapi dia merasa itu seharusnya tidak menjadi masalah. Selain itu, King Sui juga memegang pil obat di tangannya. Itu adalah pil kebun suci. King Sui adalah orang yang datang dengan nama itu. Di masa lalu, pil paling awal yang dia dapatkan adalah pil binatang suci. Kemudian, dia berhasil memperbaiki beberapa pil bis suci tingkat tinggi. Sampai sekarang, King Sui sudah memiliki pil binatang suci tertinggi. Tanpa ragu, efeknya menjadi semakin kuat dengan setiap perbaikan. Namun, sejauh ini, King Sui belum pernah menggunakan pil binatang suci tertinggi. Pil The Secret Beast tepatnya adalah pil obat yang digunakan untuk menjinakkan binatang iblis. Ah, binatang spiritual, aku selalu ingin satu menjadi milikku. Yu Sixuan menatap binatang iblis dengan mata yang sepertinya dia ingin mendapatkannya. Aku menginginkannya juga. Bei Ming-sue sedang melihat binatang iblis itu. Jauh di lubuk hati, dia benar-benar merindukan binatang buas. Secara alami, King Sui bisa mendengar mereka. Mengesampingkan apakah dia bisa menjinakkannya untuk saat ini, bahkan jika dia memilikinya, dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain, dia juga membutuhkannya untuk dirinya sendiri. Untuk saat ini, Dragon Slaying Beast adalah satu-satunya binatang yang bisa dia bawa, apalagi dia tidak berhubungan dengan kedua wanita itu. Jika saja para wanita yang ada di sini bersamanya, dia akan memberikannya kepada mereka tanpa ragu-ragu. Tentu saja, pemikiran ini tidak berarti bahwa King Sui bermaksud menjadikan kedua wanita itu sebagai miliknya. Bukan karena dia tidak menyukai wanita cantik, Bei Ming-sue dan Yu Sixuan juga tidak cukup cantik. Dalam hatinya, dia selalu punya pikiran. Meskipun mungkin ada banyak wanita cantik di seluruh dunia, dia seharusnya tidak berharap untuk memiliki setiap wanita yang dia temui. Mungkinkah dia meminta setiap orang dari mereka untuk menjadi miliknya? Apalagi dia sudah memiliki banyak wanita yang adalah istrinya. Dia merasa bahwa meningkatkan jumlah istri yang dia miliki, akan tidak adil bagi mereka. Ho! Pada saat King Sui menyerang sekali lagi, binatang iblis itu sudah melepaskan serangannya. Itu membuka mulutnya dan menembakkan bola api ke arah King Sui. Itu adalah api yang terang dan indah. Api itu tampak seperti hidup. Meskipun itu tidak terlalu besar, itu memberikan energi unsur kekerasan. Ekspresi King Sui menjadi berat. Dia mengangkat tangannya dan membalas api dengan api primordialnya. Hong Hong. Sama seperti sebelumnya, King Sui berada dalam situasi yang sulit dan tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur. Primordial Flame-nya tidak cukup untuk bertarung melawan lawan. Jika itu bukan karena kemampuannya untuk menahan hingga 70% nyala serangan yang dikaitkan, ia akan segera dirugikan dengan hanya satu bentrokan. King Sui mengulurkan tangannya dan memanggil Dragon Slaying Beast. Ho! Segera setelah Dragon Slaying Beast muncul, segera mengurangi kekuatan binatang iblis ini sebesar 20%. Memang, itu memiliki darah suku naga. Selanjutnya, King Sui membentuk Diamond Cell dengan kedua tangannya. Segel Buddha yang bersinar dengan cahaya kemasan segera muncul di depan King Sui. Segel Buddha emas yang bermartabat memberikan aura luar biasa. Bahkan King Sui sendiri kagum dengan itu. The Ultimate Buddha Art tidak mengecewakan namanya sebagai teknik utama. King Sui merasakan kehangatan saat melepaskan segel berlian. Rasanya seperti telah mengenakan baju besi, dia merasakan rasa aman yang kata-kata tidak bisa gambarkan. Kedua wanita muda itu membeku karena terkejut. Tampaknya mereka mungkin meremehkan pria ini. Apalagi yang dia tahu. Sebelum ini, teknik bertarungnya yang tidak biasa ketika dia berada di peron sudah membuat kagum banyak orang. Dia berhasil mengalahkan mereka sambil menjaga auranya tidak bocor. Dan sekarang, dia menunjukkan teknik bela diri semacam itu. Ketika binatang iblis memperhatikan bahwa nyalanya gagal melukai King Sui, ia segera mulai memuntahkan 3 api lagi. King Sui mengangkat tangannya dan mencambuk api yang masuk dengan Primordial Flame Dragon Whip-nya. Api binatang iblis ini terkunci pada targetnya. Itu tidak bisa dihindari. Terlepas dari upayanya untuk menghindari dua dari mereka, api terakhir masih berhasil menyerang King Sui. Namun, King Sui merasakan sensasi hangat di tubuhnya. Dia sepertinya tidak terluka. 70% penyerapan api, dikombinasikan dengan segel berlian dan kecakapan defensifnya yang sudah tangguh, nyala api ini tidak mampu menyebabkan bahkan goresan pada King Sui. Ho! Setelah melihat bahwa apinya tidak berguna melawan King Sui, binatang iblis itu mengeluarkan raungan marah. Setelah itu dibebankan ke King Sui seperti sambaran petir. Sama seperti King Sui hendak bereaksi terhadapnya, serangan binatang buas itu telah mencapai dirinya. Cepat, itu terlalu cepat. King Sui benar-benar kagum dengan itu. Akan lebih bagus jika Dragon Slaying Beast memiliki kecepatan seperti ini. Itu pasti akan menjadi mesin pembunuh manusia. Beng. King Sui segera terpesona. Namun, dia merasa bahwa dia tidak menderita cedera, atau cahaya kemasan tidak muncul. Dia menghela nafas lega. Jika ini masalahnya, dia mungkin bisa berurusan dengan binatang iblis itu. Bukannya binatang iblis ini tidak kuat. Itu adalah King Sui yang kecakapan bertahannya terlalu kuat. Ditambahkan bahwa binatang itu adalah api yang dikaitkan, itu dapat dianggap telah benar-benar ditekan oleh King Sui. Namun, King Sui merasa bahwa ada cukup banyak eksistensi yang bisa ia kelola untuk menekan. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan kemampuannya. King Sui belum menggunakan seni mengejarnya dan Kaisar Qi. Atau yang lain, kecepatan binatang buas itu akan sangat berkurang. Segel kebijaksanaan Buddha. King Sui mengulurkan lengannya dan sekali lagi membentuk segel.
Segel Buddha yang cerah segera mengenai tubuh binatang iblis itu. Itu mengejutkan King Sui bahwa segel itu benar-benar menyebabkan binatang iblis terhuyung-huyung saat ia menyerbu ke arahnya. King Sui benar-benar terkejut melihat ini. Segel kebijaksanaan Buddha seharusnya hanya mengurangi kecakapan ofensif musuh. Dia tidak pernah berharap untuk itu benar-benar membuat lawan goyah ketika celah kekuatannya begitu besar. Ini memang kejutan besar baginya. Mungkinkah kemampuan ini mirip dengan tangan yang menangkap naga? 2015. Ho ho. Binatang iblis itu sangat marah. Alih-alih mundur, itu sekali lagi dibebankan ke King Sui. King Sui dengan cepat membentuk segel Buddha dengan kedua tangannya dan menembaknya ke arah binatang itu. Beng. King Sui senang melihat bahwa binatang iblis itu benar-benar berhenti. Kedua matanya tampak tak bernyawa seolah menjadi bodoh. Pada saat ini, Dragon Slaying Beast melompat ke atasnya dan menggaruk tubuh lawan dengan cakarnya. Suara nyaring yang menusuk telinga terdengar. King Sui terkejut bahwa cakar tajam dari Dragon Slaying Beast tidak berhasil memotong kulit musuh. Ciri-ciri paling kuat dari Dragon Slaying Beast terletak pada gigi-giginya yang tajam dan tanduk yang ada di atas kepalanya. Cakarnya datang setelah itu. Sebelum ini, King Sui takut bahwa dia mungkin benar-benar membunuh lawan, jadi, dia hanya membiarkan Dragon Slaying Beast menggunakan cakarnya. Namun, ia tidak pernah berharap agar cakarnya hanya meninggalkan luka dangkal di tubuh binatang itu, bahkan tidak berdarah. Kecakapan defensif yang tangguh. King Sui merasa bahwa dia lebih menyukai bocah ini. Sebenarnya, sebelum ini, King Sui bisa membiarkan Dragon Slaying Beast menembus tenggorokan binatang itu sementara merasa pusing. Atau lebih tepatnya, dia juga bisa membiarkannya menembus matanya dengan tanduknya dan pertempuran akan segera berakhir. King Sui bisa mengkonfirmasi bahwa tidak akan ada masalah bagi Dragon Slaying Beast untuk menembus binatang ini dengan tanduknya yang panjang. King Sui mencoba Buddha Ultimate Art dan menyadari bahwa itu bagus dan sangat berguna. Binatang iblis yang saat ini ada di depannya tampak semakin marah. Begitu bergerak, itu segera memberikan serangan berat ke Dragon Slaying Beast. Beng. The Dragon Slaying Beast seperti meriam yang tertembak. Itu terpesona tanpa ada kesempatan untuk melawan. Namun, King Sui tidak khawatir bahwa binatang pembunuh naga akan dalam bahaya. Kemampuan Dragon Slaying Beast untuk melawan serangan pasti tidak kalah sedikit pun dengan binatang buas di depannya. Seni mengejar. Kaisar Ki. Sebentar lagi, binatang iblis ini tidak begitu mengesankan lagi. Kekuatannya telah berkurang lebih dari 50%. Dragon Slaying Beast menekan suku naga, efek Kaisar Ki lebih lanjut ditumpuk dengan segel kebijaksanaan Buddha. Kemungkinan saat ini, kekuatannya lebih rendah daripada dua wanita muda. Yang paling penting, ia kehilangan kecepatan yang dahsyat sekali. Kedua wanita muda itu tidak tahu harus berkata apa. Binatang iblis yang seharusnya hanya mereka pandangi pada awalnya, berapa banyak kekuatannya telah diambil oleh orang ini. Itu telah menjadi lebih rendah daripada diri mereka sendiri. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan mulai merasa bahwa mereka dapat menantang binatang itu dalam pertempuran satu lawan satu. Aku tahu kamu bisa memahamiku. Bagaimana dengan ini? Ikuti aku mulai sekarang. King Sui tersenyum dan berkata. Ho ho. Binatang itu sangat marah. Sekarang, King Sui sudah bisa menekannya. Tangan-tangan pengambil naga, Buddha Ultimate Art, dan sekarang, ia bahkan melepaskan gunung 9 benua. Setelah menyerap cahaya Buddha harta karun Ki dan juga pagoda nasib-nasib surgawi, 9 gunung King Sui kini telah mencapai kekuatan senilai 17 miliar kekuatan Dao. Menambahkan pada kemampuan serangan perisai dari 9 benua gunung, segera mendorong binatang iblis ke titik itu hanya bisa mundur. Namun, King Sui menyadari bahwa bahkan 9 benua gunung tidak dapat menyakiti binatang itu. Kedua gadis itu tidak tahu harus berkata apa lagi pada saat mereka melihat gunung 9 benua King Sui. Mereka tahu bahwa jika dia menggunakan artefak ini saat dia berada di peron, dia bisa langsung menghempaskan lawan-lawannya dari panggung. King Sui mengeluarkan buah iblis kuno dan sisa-sisa ikan yang dia makan dari dunia. Ikuti aku. Aku tidak hanya dapat membantu membuat kamu lebih kuat, tetapi kamu juga dapat menikmati makanan dan minuman yang enak. Di masa depan, aku akan mencoba membantu kamu menemukan wanita cantik. Oh maaf, izinkan aku memperbaiki diri sendiri, seekor binatang betina yang cantik. King Sui terus merayunya. Sekarang, kedua gadis itu sudah kehabisan kata-kata. Memikirkan bahwa ada kalanya pria ini juga sangat licik. Siapa yang mengira bahwa ia bahkan akan berbohong kepada binatang buas setan. Namun, jauh di lubuk hati, kedua gadis itu juga ingin berusaha menipu. Sayangnya, mereka tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Untuk setiap kali tinju mereka menyeberang, King Sui akan mencoba merayunya sekali. Tentu saja, itu adalah King Sui yang memukul binatang setan sebagian besar waktu. Dia sudah makan 2 ikan dan 1 kaki ayam. Pada saat ini, King Sui sudah bisa melihat air liur iblis menetes ke tanah. Jauh di lubuk hati, itu sudah mulai terasa seolah-olah sedang memainkan permainan. Membiarkan binatang buas itu secara sukarela mengambil pil Supreme Secret Beast akan jauh lebih baik daripada memaksanya memakannya. Ini akan mempengaruhi apakah itu bisa terus menerobos di masa depan. Ini juga mengapa King Sui tidak keberatan mengambil semua masalah untuk memancing musuh. King Sui dengan santai melemparkan seekor ikan ke binatang iblis itu. Binatang iblis itu menelannya segera sebelum melihat King Sui lagi dengan gembira. Sekarang, mereka juga berhenti berkelahi. King Sui tahu bahwa binatang iblis ini, yang belum mencapai dewasa, seperti anak kecil. Alasan mengapa itu begitu hidup adalah bagian dari naluri dasarnya.
Selama dia bisa menemukan kelemahan lawannya, akan sangat mudah untuk memancingnya. Bagaimana? Ikuti aku. Aku tidak akan menganiaya kamu. Kamu telah melihatnya sendiri, kamu tidak memiliki kesempatan melawan aku. Kamu tidak akan mengalami kerugian karena manusia hidup dalam waktu yang singkat. Setelah kamu tinggal bersama aku selama sekitar 100 tahun, sekali lagi kebebasan akan menjadi milik kamu. Begitu kamu mengikuti aku bisa membiarkan kamu makan sebanyak itu makanan lezat yang kamu inginkan. Aku bisa membuat kekuatanmu meningkat setidaknya 2 kali. Akhirnya, kedua gadis itu melihat binatang iblis itu dengan kaget. Itu memakan pil obat yang diberikan King Sui padanya. Setelah itu, mereka melihat binatang iblis berlarian di sekitar King Sui dengan hangat. Ini menyebabkan kedua gadis itu merasa sangat iri padanya. King Sui segera membiarkan binatang iblis mengambil pelet emas keberuntungan, obat quintuple portion, dan buah iblis kuno. Binatang spiritual ini sangat menakutkan, fisiknya sangat kuat. Itulah sebabnya King Sui berani membiarkannya meminum banyak obat terus-menerus untuk meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting, ini adalah bagian internal dari tanah spiritual. Mereka berpotensi mengalami masalah setiap saat, jadi membiarkan binatang ini meningkatkan kekuatannya juga untuk tujuan keamanan. Bagaimanapun, King Sui takut bahwa dia mungkin tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Pada saat binatang iblis ini mengeluarkan raungan yang keras, tubuhnya sudah membesar sekitar sepertiga dari ukuran aslinya. King Sui mengungkapkan senyum puas. Bahkan King Sui tidak lagi bisa merasakan kekuatan pria besar saat ini. Dia memperkirakan kira-kira sekitar 50 miliar Dao Force. Pada saat ini, King Sui juga telah mengetahui tentang spesies binatang iblis ini. Itu adalah Kaisar Api Kirin. Namun, King Sui memutuskan untuk menyebutnya Rin kecil mulai sekarang. Pada saat ini, sosok Little Rin tampaknya jauh lebih besar daripada Dragon Slaying Beast. Namun, sebenarnya, ukuran tubuhnya bisa dianggap kecil. Misalnya, dibandingkan dengan Violet Flame Ice Snow Beast yang dimiliki si Kang Tianlong, itu beberapa kali lebih besar dari Rin kecil King Sui. Namun, King Sui tahu bahwa satu tamparan dari Little Rin akan cukup untuk menamparkan kawan besar itu sampai mati. Kami belum memeriksa gua. King Sui tampaknya telah melupakan gua itu. Saat dia mengatakan itu, dua wanita muda memandang ke arah gua dengan gembira. Tampaknya tidak ada aura berbahaya di dalamnya. Rin kecil, yang di sisi lain baru saja menerobos, tampak sangat impulsif karena sudah keluar. King Sui bisa memanggilnya kembali dengan kesadarannya, tetapi dia tidak melakukannya. Karena dia sangat bahagia, dia mungkin juga membiarkan bocah kecil itu keluar dan berperilaku tidak pantas di sekitar daerah itu. Gua itu berukuran rata-rata dengan jalan melingkar. Selain pintu masuk gua yang berdebu, bagian dalam gua tampak cukup bersih. Saat mengamati di sekitar gua, sekitarnya tampak seterang batu giok. Dari waktu ke waktu, mereka dapat melihat tiang besar yang berfungsi sebagai pendukung gua. King Sui merasa bahwa bahkan tanpa tiang besar, gua tidak akan runtuh. Tiang besar ini sepertinya hanya untuk dekorasi. Tiang besar itu sangat tebal. King Sui memperkirakan memiliki diameter 10 meter. Sepertinya tidak akan ada apa-apa di sekitar sini, kata Yu Sixuan setelah berjalan beberapa saat. Mungkinkah tempat ini menjadi tempat tinggal Rin kecil? Aku percaya tempat ini dibuat oleh pria, kata Bei Ming Sui sambil mengamati sekeliling. King Sui melihat sekeliling dan agak setuju dengannya. Jika gua itu benar-benar buatan manusia, ini pasti berarti seseorang pernah tinggal di sini sebelumnya. Namun, orang seperti apa yang benar-benar tinggal di sini? Dan Little Rin, hubungan seperti apa yang Little Rin miliki dengan orang ini? Huff, ada seseorang di depan, kata King Sui. Hati kedua wanita muda itu berdebar kencang. Meskipun mereka mungkin kuat, pada akhirnya, mereka masih wanita. Mereka masih merasa agak takut melihat seseorang muncul entah dari mana. Namun, mereka tidak lagi merasa takut setelah melihat dengan benar. Itu adalah kerangka yang mengenakan baju zirah, ia berdiri di sana tanpa bergerak. Ada kapak besar di tangannya yang masih terlihat sangat mengkilap. 2016. Gelombang demi gelombang tekanan tanpa bentuk bisa dirasakan keluar darinya. Itu melawan orang-orang atau binatang buas yang mencoba masuk ke dalam gua. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di pikiran King Sui. Kapak kekerasan, pertempuran dewa. Ini adalah sebuah gua yang dulunya milik dewa pertempuran, dewa perang kapak kekerasan. Atau berbicara tentang itu lebih tepatnya, itu adalah kuburan dari mantan dewa pertempuran kapak kekerasan. Ada ruang di balik rangka dewa pertempuran. Apalagi ini adalah bagian terdalam dari gua. Dengan demikian, King Sui merasa ingin pergi dan melihatnya. Energi ini yang tidak berbentuk apapun membimbing King Sui untuk maju. King Sui membuat jalan ke bagian terdalam dari gua. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah dia dihentikan oleh energi tak berbentuk. Ada serangkaian jejak kaki yang jelas di tanah. Pada saat King Sui berada di samping dewa pertempuran kapak kekerasan, sosok ini menghilang menjadi debu, hanya menyisakan baju zirah dan kapak besar. Seluruh kerangka berubah menjadi debu. Energi tak berbentuk juga menghilang. Kedua wanita muda juga mengikuti dan berjalan ke sini. King Sui, di sisi lain, memasuki ruangan. Ruangan itu tampak sangat sederhana, ada meja, tempat tidur, dan kursi di dalamnya. Sebuah perkamen bis bisa dilihat di atas meja, dan King Sui mengambilnya untuk melihatnya. Tulisan-tulisan di perkamen bis sangat jelas. Nama aku Feng Lei Kuang. Aku dikenal oleh orang lain sebagai dewa kekerasan pertempuran.
King Sui memandanginya sebentar. Sederhananya, saat itu, Dewa Pertempuran Kapak Kekerasan terlalu sombong dan melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan. Akhirnya, ia jatuh ke dalam perangkap musuh. Dinyatakan dalam surat bahwa ia tidak memiliki anak atau murid, yang merupakan hal paling penyesalan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dia tidak bisa dianggap telah meninggal sebelum waktunya, tetapi ketika dia meninggal, dia masih sangat muda dan bahkan tidak punya istri. Dia berharap bahwa suatu hari seseorang bisa mengambil alih baju zirah dan kapak perangnya. Ia berharap seseorang dapat dibawa ke sini oleh takdir untuk mewarisi mereka, atau sebagai alternatif, orang itu juga dapat membantunya menemukan kandidat yang cocok. Ada kotak giok di bawah tempat tidur. Di dalamnya, terkandung ki asal dan esensi asal aku sebelum aku meninggal. Ingat, mereka yang bukan kapak kekerasan memerangi dewa pewaris tidak harus menyerap origin esensinya. Atau yang lain, konsekuensinya akan tak tertahankan. Ada kotak giok lain. Jika orang yang datang tidak dapat mewarisi baju besi, hal-hal yang ada di dalam kotak giok adalah hadiah untuk berterima kasih kepada orang yang mencoba memakainya. Semoga, kamu dapat membantu mencari orang yang memenuhi syarat untuk mewarisi kehendak aku. Jika kamu dapat mewarisi warisan aku, kotak giok ini akan menjadi milik kamu. Selain ini, tidak ada hal lain. King Sui menemukan dua kotak giok di bawah tempat tidur. Di atas salah satu kotak, tulisan, esens asal, tertulis di atasnya. Kotak giok lainnya, di sisi lain, tidak ada yang tertulis di sana. Ayo pergi dulu. King Sui tersenyum ketika dia mengambil dua kotak batu giok. Ketika dia berjalan melewati baju besi dan kapak sekali lagi, dia juga menyimpannya. Teknik bela diri Dewa Pertempuran Kapak Kekerasan semua ditulis pada kapak. Hanya setelah seseorang menerima kekerasan pertempuran peran Dewa Warisan yang satu dapat memahami teknik bela diri. King Sui menyimpan Origin Essence Jade Box dan juga Battle Axe Armor. Dua wanita muda di depannya tidak cocok untuk menjadi Valet Axe Battle God Inheritors. Jadi, dia menyimpannya. King Sui adalah pemimpin Dewa Pertempuran. Secara alami, dia akan mengingat hal ini. Bagaimanapun, di masa depan, Valet Axe Battle God Inheritor akan menjadi sekutunya. Jadi, dia lebih dari bersedia untuk menemukan pewaris Dewa Pertempuran yang jatuh. Pada saat yang sama, ia juga bisa membantu orang. The Violent Axe Battle God sangat pilih-pilih ketika harus memilih pewaris berikutnya. Lagi pula, untuk menjadi War God Inheritor, seseorang harus memiliki bakat dan fisik bawaan yang kuat. Namun, jauh di lubuk hati, King Sui sudah menemukan kandidat yang cocok. Jika tidak ada yang salah, itu tidak lain adalah dia. Guys, lihat kotak giok ini dan coba lihat apa yang ada di dalamnya. Aku benar-benar ingin melihatnya dengan sangat buruk. Yu Sixuan berkata dengan suara penasaran. Baiklah, mari kita lihat dan lihat apa itu. King Sui membukanya saat dia berbicara. Hanya dengan satu pandangan, King Sui sudah bisa tahu apa itu. Sesuatu ditulis pada bis Parkman. Peta harta karun. Itu adalah peta harta karun. King Sui agak gelisah. Sudah begitu lama sejak dia terakhir menemukan peta harta karun. Di masa lalu, King Sui pernah mendapatkan beberapa peta ini. Masing-masing dari mereka juga memberinya manfaat besar. Peta harta karun. Semua orang, harap diingat. Kami akan pergi dan mencarinya di masa depan. Lihatlah ini, adakah yang bisa mengenali bentang alam ini? King Sui membuka peta harta karun dan meletakkannya di tangannya. Tempat ini adalah puncak gunung yang ditutupi dengan warna putih. Bahkan tanaman di sekitar puncaknya berwarna putih salju. Jika tidak salah, zat putih ini haruslah salju. Hal yang paling unik tentang itu adalah puncak gunungnya yang berbentuk seperti pedang melengkung. Satu-satunya hal yang dapat kita perhatikan adalah puncak gunung yang turun sepanjang tahun atau mencoba menemukan gunung yang berbentuk seperti pedang selama musim dingin, kata Yu Sixuan. Lihatlah bentuk keseluruhan tanah di sini. Puncak gunung ini yang berbentuk seperti pedang adalah yang tertinggi. Selain itu, terletak di pusat daerah. Bentuk tanah ini terlihat seperti formasi. Bei Ning Sui berkata dengan nada serius. King Sui tersenyum. Memang ini formasi. Lebih lanjut, dia menyadari bahwa Bei Ning Sui memiliki keterampilan pengamatan yang sangat cermat. Pada saat ini, Rin kecil kembali, dan King Sui dengan senang hati melemparkan beberapa makanan ke sana. Setelah itu, rombongan memutuskan untuk beristirahat di sini untuk hari itu. Mereka masih harus berkumpul besok pagi di area 500 lis dari sini. Makanan untuk malam ini disiapkan oleh dua gadis. Karena mereka menggunakan bahan-bahan King Sui, makanan yang mereka buat sama baiknya dengan miliknya. Karena mereka memiliki bahan-bahan yang cukup, mereka tampaknya sangat bersedia menyiapkan makanan. Pada malam hari, King Sui berkemah di luar, meninggalkan dua gadis di dalam. Rin kecil dan binatang pembunuh naga, di sisi lain, menjaga pintu masuk gua. Di tengah malam, raungan binatang buas terdengar. Menyusul, sinyal yang meminta bantuan muncul. Seseorang dalam bahaya. Mereka tidak yakin apakah itu anggota dari Great Sun Immortal Palace atau Bright Moon Palace. Terlepas dari siapa itu, sebenarnya, King Sui tidak menyukai salah satu dari mereka. Jika King Sui membandingkan, dia memiliki kesan Lei Bao yang lebih baik daripada Kubai. Orang-orang dari Istana Bulan Terang semuanya orang yang tidak lengkap. Jadi, sangat normal bagi mereka untuk menjadi tidak stabil secara mental. Lagi pula, bagi seorang pria untuk kehilangan kemampuannya yang sah sebagai seorang pria karena mereka telah kehilangan organ pria mereka, sifat mereka akan mengikuti dan mengalami perubahan. Tepat pada saat ini, kedua gadis itu keluar.
King Sui juga mengikuti dan melihat mereka. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Kedua wanita muda itu mengangguk. Karena sudah disetujui sebelumnya, sekarang seseorang dalam kesulitan, mereka harus pergi dan melihatnya. Setelah mengemasi semuanya, mereka bertiga mengendarai Little Rin dan berjalan menuju arah dari mana sinyal itu berasal. Rin kecil sangat cepat, kecepatannya lebih cepat dari semua binatang iblis King Sui. Inilah perbedaan antara kekuatan mereka. Pada saat ini, King Sui hanya tahu bagaimana membedakan antara binatang iblis dan spiritual. Bahkan untuk eksistensi seperti binatang abadi dan hewan suci, sebenarnya mereka juga dianggap sebagai hewan spiritual. King Sui tidak tahu apakah Phoenix gelap dapat dianggap sebagai binatang spiritual, meskipun harus menjadi satu. Lagi pula, di antara binatang buas yang dijinakkan luan-luan sejak lama, ada juga beberapa hewan spiritual. Namun, bahkan binatang spiritual dibagi menjadi binatang tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Ada perbedaan besar antara masing-masing level. Jadi, tidak lagi aneh ketika dia memikirkan semua ini. Namun, Rin kecil tidak diragukan lagi adalah binatang spiritual dengan garis keturunan berkualitas tinggi. Ini karena ia sudah memiliki kekuatan yang hebat sebelum bahkan sepenuhnya matang, ia memiliki garis keturunan binatang spiritual alami. Tidak seperti binatang spiritual King Sui, mereka semua tumbuh sedikit demi sedikit dari tingkat rendah. Bahkan Dark Phoenix saat ini dulunya hanya Firebird of Scientian Realm. Sambil memikirkan ini, King Sui merasa bahwa ia telah mencapai banyak hal. Dia merasa seperti sedang melihat seorang anak yang perlahan-lahan tumbuh dewasa. Mereka tiba dengan sangat cepat. Itu adalah binatang iblis yang ganas. Itu memiliki sosok besar dan panjangnya sekitar 100 meter. Itu tampak seperti ular, namun memiliki kaki. Seluruh tubuhnya berbau sangat busuk, tidak hanya bau tetapi juga beracun. Orang yang meminta bantuan adalah Lei Bao dari Istana Abadi Matahari Agung. Salah satu dari dua orang yang mengikutinya telah meninggal, sedangkan yang lain menderita luka-luka berat dan terkena racun. Lei Bao juga telah diracuni, tapi untungnya, dia hanya menderita luka ringan. Begitu Little Rin muncul, pria besar itu bergetar. Dia berbalik dan segera melarikan diri begitu bertemu dengan Rin kecil, membuat semua orang yang hadir tercengang. Hanya King Sui dan dua wanita muda yang tahu apa yang sedang terjadi. Ini menyebabkan kedua wanita muda itu menunjukkan lebih banyak kekaguman di mata mereka ketika mereka melihat Little Rin. Dengan binatang iblis seperti ini, mereka akan bisa melakukan apa yang mereka sukai di domain Es Utara. 2017. King Sui tidak membiarkan Rin kecil mengejar binatang besar itu. Itu terlalu bau dan pada saat yang sama, tidak perlu baginya untuk mengungkapkan kekuatan Little Rin di depan begitu banyak orang luar. Seorang anggota Great Sun Immortal Sekte meninggal dan yang lainnya terluka parah. Bahkan Lei Bao menderita beberapa luka. Karena itu, ketika semua orang melihat binatang yang menakutkan itu melarikan diri, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak lega dan dengan cepat berterima kasih kepada King Sui. Brother King, terima kasih telah datang ke sini untuk kami. Kami berutang budi padamu. Petik 2. Terima kasih kembali, Brother Lei. Aku belum benar-benar melakukan apa-apa, hanya lari sendiri. King Sui tersenyum dan berkata. Lei Bao bukan idiot. Binatang buas besar seperti itu tidak akan lari begitu saja. Meskipun dia tidak yakin tentang alasan yang jelas mengapa itu lolos, dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan King Sui dan yang lainnya. Sangat jelas bahwa King Sui adalah pemimpin di antara kelompok tiga mereka. Kedua gadis itu tampak sangat patuh. Melihat itu, dia tidak benar-benar tahu bagaimana perasaannya. Memikirkan bahwa seorang wanita seperti Bei Ming Sui juga akan bertindak patuh. Apakah mereka tidur bersama sebelumnya? Apakah King Sui memanfaatkannya? Apakah dia liar atau taat di tempat tidur? Ketika seorang pria melihat seorang wanita yang sangat cantik, dan kemudian melihat seorang pria di sampingnya, dia pasti akan merasa iri dengan keberuntungan pria itu dengan wanita. Setelah itu, dia akan mulai membayangkan adegan-adegan yang mungkin terjadi antara pria dan wanita. Lei Bao sedih melihat pasangannya yang sudah mati. Dia menggali lubang untuk menguburnya. Sementara dia melakukan itu, dia juga menyebutkan beberapa kata emosional. Namun, King Sui tahu bahwa Lei Bao tidak sesedih kelihatannya. Lagi pula, mereka tidak sedekat itu satu sama lain. Itu hanya aliansi sementara. Satu-satunya orang yang tersisa adalah orang yang menderita luka berat. Saudara King, kamu seorang dokter, bisakah kamu mencoba untuk merawat luka-lukanya? Lei Bao sepertinya hanya ingat tentang dia. Tiba-tiba, Lei Bao merasa bahwa semua yang dia lakukan sebagai imbalan untuk bersikap ramah saat itu sepadan. King Sui tidak hanya membantunya bertahan hidup sekarang, tetapi ia juga bisa menyelamatkan nyawa pasangannya yang lain. King Sui mengangguk, orang ini menderita luka yang sangat berat. Hampir semua organnya hancur. Selain itu, ia juga kehilangan banyak darah dari luka-lukanya. Jika dia dibiarkan dalam kondisi ini selama 1 jam, kemungkinan besar dia akan mati. King Sui cukup cepat dalam menyembuhkan orang yang terluka. Orang bisa dengan mudah menjadi bingung hanya dengan melihatnya. Setelah 1 jam, King Sui menyimpan jarum dan memberi orang itu pil obat. Sebelum ini, semua orang bisa tahu bahwa dia hampir mati. Tapi sekarang, sangat mengejutkan mereka, dia perlahan pulih. Bahkan dua wanita muda itu kaget karenanya. Tak satu pun dari mereka yang pernah menyaksikan keterampilan medis King Sui sebelumnya. Mereka kagum dengan betapa kuatnya dia. Menilai dari jumlah luka yang dideritanya, bahkan jika King Sui bisa menyembuhkannya, mereka merasa bahwa dia masih akan lumpuh. Mereka tidak akan terkejut jika dia berhasil tetap hidup.
Apa yang mereka tidak percaya adalah bahwa dia bisa pulih besok, tetapi dari bagaimana pasien saat ini, sekitar 20% dari luka-lukanya telah sembuh. Melihat itu, mereka mulai merasa bahwa dia mungkin benar-benar kembali normal besok. Lei Bao punya perasaan bahwa kali ini, dia telah mengambil jalan yang benar. Tidak peduli apa yang diperlukan, ia harus membangun hubungan yang baik dengan pria ini. Tiba-tiba, dia ingat bahwa orang-orang dari Istana Bulan Terang tidak muncul. Bajingan egois itu. Melihat tempat itu cukup kosong dan luas, King Sui merasa sudah waktunya baginya untuk beristirahat. Dia dengan santai mendirikan tenda dan segera pergi ke alam. Kedua gadis itu, di sisi lain, mendirikan kemah. Rin kecil menjaga di tengah-tengah kamp mereka. Dengan Rin kecil di sekitarnya, King Sui tidak khawatir sama sekali. Sister Xuan, apakah kamu sadar bahwa keterampilan medis King Sui sebenarnya sekuat itu? Bei Ning Sui memandang Yu Sixuan dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu tentang itu. Kesan terdalam aku tentang dia hanya berasal dari kultivasinya yang baik dan fakta bahwa ia mampu membuat makanan yang lezat. Yu Sixuan tertawa kecil. Saat itu, dia menyaksikan King Sui mengalahkan kepala klan Lang. Jadi, dia merasa bahwa dia kuat. Namun, pada saat itu, dia tidak yakin bahwa dia akan menghadapi peluang melawannya. Hanya setelah pertarungannya di platform, dia menyadari kekuatannya yang sebenarnya. Kemudian, dia menyebutkan bahwa dia adalah seorang alkemis dan bahkan membantunya dan Bei Ming Sui menggandakan kekuatan mereka. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak cocok dengan pria ini. Selama pertempuran melawan Rin kecil, kedua wanita muda itu tahu bahwa bahkan jika mereka bekerja bersama, mereka masih tidak akan bisa menandingi pria ini. King Sui sedang berkultivasi tanpa henti di dalam ranah. Dia lebih fokus pada Buddha Ultimate Art dan beberapa segel. Buddha Cahaya Harta Karun Ki tidak hanya memelihara tubuhnya, bahkan meningkatkan fungsi dan ketangguhan organ di seluruh tubuhnya. Bahkan jika King Sui tidak melemahkan Rin kecil, itu seharusnya masih sangat sulit untuk melukainya. Dia merasa bahwa seluruh tubuhnya seperti Buddha berlian. King Sui melihat pada baju besi dan kapak perang yang ditinggalkan oleh Dewa Pertempuran Kapak Kekerasan sebelum menyusunnya. Ketika dia kembali, kapak kekerasan pertempuran Dewa Pewaris akan muncul. Jika dia berencana untuk memperkuat Battle God Palace, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah mencari lebih banyak Battle God Inheritors. Ketika siang hari sekali lagi, King Sui berjalan keluar dari tenda. Lei Bao dan orang dari klan Wang keluar. Orang itu terlihat agak lemah, tetapi ia berhasil memulihkan hingga setengah dari kekuatannya. Pada saat dia melihat King Sui, dia dengan cepat membungkuk. Wang Zong sangat berterima kasih kepada Tuan King karena menyelamatkan hidupku. Tidak apa-apa, aku seorang dokter. Bagi aku, ini seperti mengangkat tangan aku. Kamu tidak perlu keberatan, King Sui melambaikan tangannya. Memang, King Sui tidak keberatan menyelamatkan Wang Zong sama sekali, dia juga tidak pernah berharap agar dia membalasnya atau apapun. Aku tahu bahwa ini mungkin tidak berarti banyak bagi Tuan King, tetapi sangat penting bagi aku juga bagi klan Wang. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kamu. Aku tidak berpikir Tuan King akan menyukai hal-hal yang aku miliki bersama aku. Namun, aku juga sadar bahwa Tuan King adalah dokter ajaib. Sejak itu masalahnya, apa yang aku miliki di sini adalah resep medis dari masa leluhur aku. Namun, itu terlihat sangat tua dan compang camping, itu tidak berguna bagi aku. Tuan King, tolong ambil. Petik 2. Ketika Wang Zong selesai berbicara, dia mengeluarkan perkamen bis tua dan menyerahkannya kepada King Sui. Dia sangat sopan dan sangat berterima kasih padanya. King Sui rajutan alisnya, dia tidak menolak untuk menerimanya. Sama seperti apa yang dikatakan Wang Zong, itu tidak masalah jika itu adalah hal biasa, tetapi karena itu adalah resep medis, dia mungkin juga memeriksanya. Karena Wang Zong hidup diselamatkan olehnya, itu tidak dapat diterima baginya untuk menerima hadiah karena dia adalah penyelamatnya. Selain itu hanya resep medis lama. Jika Yuan Su ada di sini, dia bisa membuatnya untuk menyelesaikannya. King Sui tertegun saat dia mengambil alih resep medis. Rasanya seperti itu terbuat dari perkamen bis. Namun demikian, ini tanpa diragukan lagi bukan perkamen bis biasa, dia punya perasaan bahwa itu sangat berharga. Untuk resep medis yang memerlukan bis Parkman yang begitu berharga untuk ditulis, ini menunjukkan bahwa resep medis ini harus sangat kuat. Nama resep medisnya adalah Tribulation Avoidance Pill. Dari cara namanya, itu tampaknya digunakan untuk menghindari kesengsaraan. Di bawahnya, ada daftar ramuan obat. Dia telah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya. Itu semua adalah ramuan yang sangat berharga. Ada juga beberapa bahan yang King Sui tidak pernah temui, misalnya, rumput Redcloud, Tilted Moonbrand, dan Lightning Fruit. Tidak ada penjelasan tentang efeknya. King Sui mengerutkan alisnya sambil melihatnya. Jauh di lubuk hati, Wang Zong merasa sangat gugup. Dia juga terlihat sangat malu. Meskipun hal ini diturunkan di klan Wang, sebenarnya, tidak ada banyak nilai untuk itu. Rasanya agak pelit, memberikan ini kepada orang yang menyelamatkannya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Meskipun hal-hal ini mungkin tidak lengkap untuk saat ini, mereka mungkin masih berguna bagiku. Baiklah, aku akan menerimanya. King Sui tersenyum dan berkata. Wang Zong menghela nafas lega, aku cukup senang bisa berguna untuk Tuan King. Dengan senang hati. King Sui bertanya setelah berpikir sejenak, aku belum pernah mendengar ada obat herbal yang tercantum di sini. Misalnya, rumput Redcloud, Tilted Moonbrand, dan Lightning Fruit. Apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukan mereka?
Aku pernah mendengar tentang rumput Red Cloud sebelumnya. Itu terletak lebih jauh ke utara di domain es utara. Tempat itu harus sudah dianggap sebagai bagian dari dunia 9 benua sejati. Disitulah lembah Red Cloud dapat ditemukan. Ini adalah tempat yang berbahaya, tetapi juga satu-satunya lokasi di mana kamu dapat menemukan rumput Red Cloud. Kamu harus tetap waspada saat berada di sana. 2018. King Sui sangat senang menemukan lokasi rumput Red Cloud. Itu baik-baik saja selama dia bisa menemukannya. Untuk sisa ramuan obat, Wang Zhong juga tidak tahu tentang lokasi mereka. Namun, dia masih memberitahu King Sui bahwa menurut rumor, mereka dapat ditemukan di Tunderous Peak. Tunderous Peak adalah tempat dengan badai sepanjang tahun. Orang sulit melihat pohon di sana. Di antara mereka, beberapa pohon yang beruntung tidak akan disambar petir. Pohon-pohon ini akan segera tumbuh buah yang dikenal sebagai buah guntur. Bahkan jika buah guntur tumbuh dari pohon-pohon itu, ada kemungkinan 99% mereka akan tersambar petir sebelum mereka benar-benar dewasa. Dengan demikian, kemungkinan seseorang mendapatkan buah guntur sangat kecil. Selanjutnya, puncak guntur juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Petir di sana memiliki kekuatan yang luar biasa. King Sui sangat senang mendengar berita itu. Bagaimanapun, itu masih lebih baik daripada tidak tahu apa-apa. Setidaknya untuk saat ini, dia punya ide tentang bagaimana mencari mereka. Adapun risiko dan petir yang datang dengan buah-buahan, King Sui memiliki metode sendiri untuk menghadapinya. Tuan King, aku tidak berencana untuk masuk lebih dalam ke daerah ini. Aku ingin kembali dan mencari beberapa harta di dekatnya. Lei Bao berkata kepada King Sui. Ini sepertinya ide yang bagus. Sebenarnya, rencana awal aku adalah berhenti bergerak maju. Tetapi kemudian, karena aku memiliki sarana aku sendiri untuk melarikan diri, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi aku. Kami berencana untuk maju sedikit ke depan untuk melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu yang lebih. Kalau begitu, aku pikir ini adalah di mana kita berpisah. King Sui tersenyum dan berkata. Lei Bao dan Wang Zhong pergi. King Sui, di sisi lain, sedang bersiap untuk pergi lebih dalam ke area bersama dengan dua gadis. King Sui, bagaimana menurutmu yang dilakukan pria dari Bright Moon Palace? Orang-orang ini palsu. Kami telah membuat kesepakatan untuk menjadi dekat satu sama lain, jika mereka menepati janji mereka, mereka pasti akan melihat sinyal. Bahkan sekarang, mereka seharusnya sudah sampai di sini. Yu Sixuan tersenyum dan berkata. Sebenarnya, orang-orang itu tidak terlalu peduli tentang itu. Mereka hanya berusaha bersikap sopan dengan hal-hal yang mereka katakan sebelumnya. Aku percaya dengan mereka berempat bersama-sama, mereka mungkin lebih baik dalam bertahan daripada kita. Apalagi Bright Moon Palace tidak berhubungan baik dengan Great Sun Immortal Palace. Jadi, jika mereka mendengar sinyal, terlepas dari apakah itu dari Sekte Abadi Sun besar atau kita, mereka masih tidak akan muncul. Bei Ningsue tampaknya telah mengetahui bahwa hasil seperti ini akan terungkap. Sebenarnya, ini juga dalam harapan King Sui. Selain salah satu dari mereka berasal dari Istana Bulan Terang, dua lainnya masing-masing berasal dari klan Sikeng dan klan Kiao. Sangat normal bahwa keadaan akan berubah seperti ini, bahkan ada kemungkinan besar bahwa mereka mungkin mencoba menusuk mereka dari belakang. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan mereka dan bergegaslah dalam perjalanan kita. Kita mungkin dapat menemukan beberapa bis spiritual yang kalian mungkin butuhkan nanti. King Sui tahu cara paling efektif untuk menyinggung kepentingan mereka. Saat dia berpikir, kedua gadis itu tersenyum bahagia begitu mereka mendengar apa yang dia katakan. Yu Sixuan berkata dengan nada menawan, Kakak Sui, jika kita bertemu salah satu dari mereka, kamu harus membantuku menangkapnya. King Sui melihat kembali pada Yu Sixuan yang menawan, dewasa namun bangga. Dia menjadi lebih dan lebih alami dengan memanggilnya Big Brother Sui. Ini menyebabkan dia merasa terdiam. Secara alami, dia tidak akan menganggapnya serius. Yu Sixuan bukanlah seseorang yang akan bertindak begitu rendah hanya untuk satu atau dua hewan spiritual. Itu hanya lelucon di antara mereka sendiri sebagai teman. Sebenarnya, ini bisa menjadi cara baginya untuk menggoda King Sui. Meskipun mungkin itu masalahnya, Bei Ningsue masih tidak dapat meyakinkan dirinya untuk melakukannya seperti dia. Setiap kali Yu Sixuan melakukan itu, dia hanya akan menatapnya dan King Sui sambil tersenyum. Baiklah, jika aku membantu kamu menangkap satu, bagaimana kamu berencana untuk membalas aku? King Sui tersenyum dan berkata. Seperti yang aku katakan, kamu adalah Big Brother Sui aku. Bagaimana lagi kamu ingin aku membayar kamu? Yu Sixuan terkekeh. Adik Suan, bukankah kamu masih lajang? Mengapa kamu tidak membalasnya dengan tubuh kamu? Sangat jarang melihat Bei Ningsue membuka mulutnya untuk bercanda tentang hal-hal seperti ini dengan Yu Sixuan. Hehe, Kakak Sue, aku bisa tahu bahwa sudut matamu berfluktuasi. Mungkinkah kamu memiliki pemikiran seperti ini sebelumnya tetapi tidak pernah berani membicarakannya? Aku dapat membantu kamu menyampaikan pesan kepada King Sui. Mengingat betapa cantiknya kamu, siapapun akan dengan senang hati menerima tawaran kamu. Apa yang kamu pikirkan, King Sui? Yu Sixuan berbalik dan menatap King Sui. Iya, tidak, kamu. King Sui tidak bisa berkata apa-apa ketika dia memandang Yu Sixuan. Wanita ini memiliki sedikit atribut iblis dalam dirinya. Dia adalah iblis yang dewasa, bermartabat, dan sombong. Yu Sixuan tersenyum. Bei Ningsue melihat ke sisi lain untuk menghindari kontak mata dengannya. Tentu saja, ketika harus berdebat secara lisan, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan Yu Sixuan. King Sui berusaha mengubah topik. Wow, bulan malam ini terlihat sangat cerah.
Ini baru siang, Yu Sixuan berbisik. Melihat ekspresi King Sui yang tak bisa berkata-kata, Yu Sixuan tidak bisa menahan tawa yang keras dan menawan. Sekarang, mereka sudah maju lebih dalam menuju daerah tersebut. Jika itu bukan untuk Rin kecil, mereka harus terlibat dalam sejumlah pertempuran. Ini adalah jenis kehadiran yang mengintimidasi yang akan dimiliki seseorang setelah menjadi cukup kuat. Sekarang, King Sui juga menyadari bahwa dia memiliki kekuatan yang layak. Namun, itu masih hanya layak. Sebenarnya, kekuatannya masih belum cukup baik. Untungnya, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya jauh lebih unggul dari kekuatannya. Bagaimanapun, dia memiliki harta seperti 9 pegunungan benua. Divine Essence Origin daunnya juga sangat tangguh, terutama dalam kecakapan defensifnya. Menambahkan pada Hell Knight Marebis dan Buddha Ultimate Arc yang baru saja dia dapatkan, dengan menggabungkannya dengan Dragon Slaying Beast, kemampuannya dalam pertarungan yang sebenarnya, tanpa diragukan lagi, akan sangat kuat. Kali ini, ia bahkan menjinakkan Little Rin. Itu tidak hanya memiliki kecakapan defensif yang kuat, tetapi kecakapan ofensifnya juga datang dalam paket yang sama. Untuk saat ini, King Sui bisa melakukan sesuka hatinya di seluruh wilayah es utara, jika itu hanya memperhitungkan kekuatan yang ditunjukkan di permukaan. Ramuan obat di sini cukup baik. Mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. King Sui melihat bunga es lotus dan segera menyimpannya. Mereka berada di puncak gunung es yang besar. Mereka dapat dengan mudah menemukan bunga es lotus. Semua bunga ini sudah mencapai usia tertentu. Ho! Sebelum dia berhasil memetik banyak dari mereka, suara menderu yang keras dan jelas terdengar. Raungan beruang. King Sui bisa mengenali suara itu. Itu terdengar sangat keras dan bergema. King Sui akan khawatir jika dia tidak membawa Rin kecil bersamanya. Lagi pula, dia tidak sendirian. Meskipun kedua gadis itu mungkin kuat, mereka tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Ho ho. Namun suara gemuruh yang keras terdengar. Kali ini, auman terdengar lebih dekat. Terlebih lagi, tampaknya ada lebih dari satu beruang. Ekspresi King Sui berubah. Muncul. King Sui sudah bisa melihat pria besar itu. Meskipun tingginya sekitar 50 meter, itu sebenarnya tampak lebih besar dari seekor ular sanca yang seharusnya berukuran 100 meter. Ini adalah beruang yang sangat besar. Bahkan dengan hanya mempertimbangkan beratnya, itu pasti akan lebih berat daripada seekor ular sanca yang panjangnya 200 meter. Untuk binatang iblis pada tingkat ini setinggi 50 meter, King Sui tidak tahu bagaimana lagi dia bisa menggambarkannya selain mengatakan bahwa itu adalah suatu kebetulan. Setelah semua, saat itu, King Sui telah melihat binatang iblis yang panjangnya 1000 meter sebelumnya. Namun, ini hanya akan berlaku ketika binatang iblis itu ular atau naga. Itu tidak mudah bagi ras lain untuk mencapai panjang bernilai 1000 meter. The Iceburst Demonic Bear. King Sui tahu bahwa semua orang sudah menerima pesan itu. Yang paling penting, itu disebabkan Iceburst. Setiap kali ia menyerang, ada peluang 30% bahwa serangannya akan berlipat ganda dalam kekuasaan. Atribut ini saja sudah cukup untuk disebut menantang surga. Ini terutama disebabkan oleh tingginya persentase Iceburst. Dalam setiap 3 serangannya, setidaknya satu dari mereka akan 2 kali lebih kuat dari 2 lainnya. Selain itu, ada peluang tetap bahwa ia mungkin membekukan lawannya dengan serangannya. Dengan melakukan itu, kecepatan dan waktu reaksi lawannya akan berkurang. Pada beberapa kesempatan yang sangat langka, serangannya bahkan mampu membekukan lawan-lawannya. Ini mungkin menjadi alasan mengapa Iceburst Demonic Bear bisa menjadi Brother of Demons. Jumlah mereka ada 5. Untungnya, King Sui memiliki Rin kecil bersamanya. King Sui melirik es beruang iblis beruang dan berbicara kepada 2 wanita muda, apakah kamu suka beruang ini? Jika kamu melakukannya, kami akan mencoba mencatat setidaknya 2 dari mereka. Mari kita buat perjalanan kita bermanfaat. Sebelum ini, King Sui telah melalui kekuatan dan atribut dari Iceburst Demonic Bear sekali. Kedua gadis itu menatap mereka dengan mata berharap. Mereka merasa bahwa beruang-beruang ini hampir pada tingkat yang sama dengan Rin kecil. Selain itu, Iceburst Demonic Bear juga terlihat sangat lucu tetapi pada saat yang sama, perkasa. Ya, aku sangat menyukainya. Yu Sixuan dengan cepat menunjuk belati cantiknya. Aku juga menyukainya, Bei Ningsue berkata sedikit memalukan. 2019. Aku juga menyukainya, Bei Ningsue terdengar malu. Baiklah, karena kalian semua menyukai beruang, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan satu untuk kalian masing-masing, King Sui terkikik. Tidak ada yang salah dengan pernyataan King Sui, tetapi ada makna yang lebih dalam di dalamnya. Apa yang dia maksud dengan, karena kalian semua suka beruang? Kamu menjengkelkan. Yu Sixuan merasa terdiam dan jengkel. King Sui tertawa dan berlari menuju beruang Demonic Iceburst bersama dengan Little Rin. Dia harus mengalahkan target untuk menaklukkannya. Setelah dipukuli dan sepenuhnya ditabrak, akan jauh lebih mudah untuk menaklukkannya. Pada saat itu, ia tidak akan menolak lagi. Mengaum. Beruang-beruang itu keras kepala, mereka tidak mundur meskipun Rin kecil membuat mereka gugup. Itu terutama karena gunung es ini, itu adalah wilayah mereka. Rin kecil dan yang lainnya semuanya orang luar, jadi, mereka tidak akan mundur dengan mudah. Dalam deru, Iceburst Demonic Bear mengeluarkan benda seperti bola dunia di Little Rin. Little Rin memiliki atribut api sementara Iceburst Demonic Bear memiliki atribut es, mereka adalah elemen yang berlawanan.
Secara teoritis, beruang iblis meledak es akan menahan Rin kecil, tetapi Rin kecil memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Karenanya, pemenangnya akan sulit untuk diceritakan. Dalam 5 elemen, air bisa memadamkan api. Misalnya, sejumlah air dapat mematikan jumlah api yang sama, tetapi keadaan akan berbeda jika sejumlah kecil air harus melawan api. Sebuah bak atau bahkan seember air bisa mematikan perapian yang menyala, tetapi semangkuk atau seteguk air tidak cukup untuk melakukan itu. Saat ini, Little Rin dan Iceburst Demonic Bear sebanding dengan perapian dan semangkuk air atau bahkan kurang dari itu. Saat ini, kekuatan Little Rin jauh lebih kuat daripada Iceburst Demonic Bear. Bagaimanapun, Little Rin mendapat bantuan pelet obat King Sui. Bang! Api bangkit dari tubuh Little Rin dan membakar Iceburst Bear dengan suara bergerak. Melihat situasinya, 5 dari beruang Demonic Iceburst berlari ke arah Little Rin dengan gila. Bang-bang! Suara ledakan keras terdengar. Baik Little Rin dan Iceburst Demonic Bear memiliki resistensi yang kuat, tetapi ada perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka. King Sui menggunakan teknik utama Buddha untuk mendukung Little Rin terus-menerus. Segera, Rin kecil mengalahkan orang-orang besar. Beruang iblis meledak es tampak mengerikan. Mereka basah oleh darah dan hampir tidak bisa berdiri. Jeritan tak berujung terdengar dan mereka sangat ketakutan. King Sui mengeluarkan 2 pil binatang suci tertinggi dan memberikannya kepada kedua wanita itu. Berikan pil itu ke pil yang kamu suka. Bunuh segera jika itu menolak. Ada 5 di antara mereka. King Sui tertawa sambil dengan sengaja mengatakan itu. Dia tahu bahwa beruang-beruang ini memahami bahasa manusia dengan kekuatan mereka saat ini. Para wanita menemukan 2 beruang yang terlihat sedikit lebih kuat dan memberi mereka pil Supreme Secret Beast yang diberikan oleh King Sui. Pil itu agak efektif. Dalam hitungan detik, ikatan dibuat antara kedua pihak. Bahkan, energi roh mereka meninggalkan tanda spiritual pada otak beruang iblis Iceburst. Sama seperti seorang pria tidak akan pernah menikam pisau di tubuhnya sendiri, setelah Super Beast Pil Beast ditelan, binatang buas itu tidak akan pernah tidak menaati pemiliknya. Melawan pemiliknya adalah bunuh diri, binatang iblis itu akan menderita tekanan spiritual yang lebih mengerikan daripada siksaan fisik. Setelah menjinakkan beruang, King Sui menyembuhkan luka-luka mereka dan bahkan meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang, mereka memiliki sekitar 2,5 miliar Dao Force dan 5 miliar Dao Force dalam setiap 3 serangan. Kecakapan ini tidak terlalu jauh di belakang Little Rin. Keuntungan Little Rin adalah kemampuannya untuk melawan serangan dan stabilitasnya. Selain itu, kekuatan terbesarnya ada pada potensinya. Rin kecil masih tumbuh sementara beruang es meledak iblis sudah dewasa. Kedua wanita itu di atas bulan setelah mendapatkan beruang Demonic Iceburst. Saat ini, mereka dengan senang hati meminta para binatang buas untuk menunjukkan kepada mereka kemampuan mereka. Mereka sekarang lebih kuat dari sebelumnya karena pil dan buah King Sui. Sudah cukup jelas. Sekarang, mereka bisa memperkirakan kekuatan dari beruang Demonic Iceburst. Binatang buas itu jauh lebih kuat dari pemilik sekarang, para wanita bahkan tidak bisa melarikan diri dari beruang iblis Iceburst dalam keadaan mereka saat ini. Kali ini, itu adalah kunjungan yang bermanfaat dan bermanfaat. Namun, mereka tahu bahwa mereka berutang segalanya kepada King Sui. Tanpa King Sui, mereka tidak akan pernah bisa menaklukkan binatang buas dan bahkan mungkin tidak mendapatkan hadiah. Selain itu, mereka akan mempertaruhkan hidup mereka. Sangat berharga bagi mereka berdua untuk mendapatkan beruang iblis berurutan es kali ini. King Sui melihat 3 beruang iblis berurutan es yang tersisa. Sulit untuk bertemu dengan binatang iblis yang kuat dan cocok. Sebelum ini, dia bertemu banyak binatang iblis yang kuat, tetapi mereka diusir atau dibunuh saat mereka menyerang King Sui. King Sui mengeluarkan token binatang iblis. Dia memperhalus token ini untuk melindungi binatang iblis yang hidup. Dalam token binatang iblis ini, binatang iblis bisa hibernasi hingga 1 tahun. Setelah 1 tahun, mereka akan dibebaskan untuk keperluan makan sebelum kembali ke tempat penampungan. Itu berbeda dari sachet interspatial silk karena token binatang iblis dapat menyimpan benda hidup sedangkan sachet interspatial silk tidak bisa. Menyimpan 3 ice bis yang tersisa di token, King Sui berencana untuk memberikannya kepada orang yang cocok. Binatang iblis bisa menjadi jinak atau sebaliknya. The Iceburst Demonic Bear sangat kuat dan cukup mudah untuk dijinakkan. Oleh karena itu, King Sui mengambil inisiatif untuk bertanya kepada para wanita apakah mereka menyukai beruang iblis Iceburst atau tidak. Itu adalah perjalanan yang sempurna di tanah spiritual. Akan bermanfaat bahkan jika mereka tidak bertemu di depan. King Sui mampu menjinakkan binatang iblis lain, tetapi sekarang setelah dia memiliki Little Rin, beruang iblis meledak es tidak terasa begitu penting baginya, terutama ketika dia bisa menjinakkan binatang iblis lain yang lebih kuat. Meskipun dia sudah menjinakkan banyak binatang iblis, dia enggan menyia-nyiakan kuota lain, karena semua orang memiliki kuota tetap dari binatang jinak. Kuota Yu Sixuan dan Bei Ming Sue sudah penuh dengan 1 Iceburst Demonic Bear. Mereka pada dasarnya tidak bisa menjinakkan binatang iblis lain. Bahkan pil Holy Beast Supreme akan sia-sia, karena rasa spiritual dan energi mereka yang menghubungkan ke binatang iblis tidak cukup. King Sui bukan penjinak binatang, meskipun ia bisa menjinakkan lebih banyak binatang buas iblis. Oleh karena itu, dia tidak akan hanya menjinakkan binatang iblis. Lagi pula, mudah dijinakkan tetapi sulit dilepaskan. Terakhir kali, dia memberi Little Gold kepada King Yan. Namun, perasaan dan energinya masih sibuk sampai sekarang dan dia tidak bisa menjinakkan binatang iblis baru. Dengan demikian, King Sui tidak akan memberikan binatang iblisnya begitu mudah kecuali itu mati.
Setelah kematiannya, energi itu dapat diterapkan kembali untuk menjinakkan binatang iblis yang sama sekali baru. Namun, King Sui tidak akan pernah membunuh binatang iblis sendiri bahkan jika mereka kurang kuat. Saat ini, Golden Scarlet Dragon Elephant dan yang lainnya sedikit ditinggalkan, tetapi dia bisa menunggu, mereka akan menguat secara bertahap. King Sui yakin bahwa binatang iblis ini akan tumbuh dengan cepat selama bertahun-tahun. Saat ini, King Sui mengendarai Little Rin sementara dua wanita itu mengendarai Iceburst Demonic Bears mereka. King Sui terpesona ketika menyadari bahwa beruang Demonic Iceburst berukuran jauh lebih besar daripada Rin kecil. Karena itu, mereka terlihat lebih agung. Namun, tiba-tiba, King Sui melihat 4 api merah menyala di bawah masing-masing kaki Little Rin. Setelah Little Rin terbang di udara, tingginya hampir sama. King Sui merasa sangat lega sekaligus. King Sui tidak terkejut bahwa Rin kecil bisa terbang. Tetap saja, binatang buas berbeda dari burung. Meskipun binatang buas yang kuat bisa terbang, kecepatan terbangnya tidak akan melebihi kecepatan lari. Namun, naga dan beberapa suku khusus adalah pengecualian. Rin kecil rupanya salah satu dari suku khusus ini, ia mengandalkan api di bawah kakinya daripada terbang langsung. Ini adalah kemampuan pasif Little Rin. For Passive Recruit, peningkatan kecepatan terbang 4 kali lipat, berlaku selama pertempuran. Konsumsi energi 0. King Sui menemukan jawabannya sekarang. Kemampuan ini hanya muncul setelah Little Rin diberi makan dengan buah iblis kuno. Sebelumnya, itu tidak memiliki kemampuan semacam ini. King Sui sudah tahu tentang kecepatan Little Rin sebelumnya, bagaimana dengan kecepatan saat ini. 2020. King Sui terkejut menemukan bahwa Rin kecil memiliki V-Recruit 4 fase. Kemampuan pasif ini bisa sangat meningkatkan keterampilan pertempuran yang sebenarnya. Dengan kecepatan absolutnya, kecakapan pertempuran Little Rin sangat ditingkatkan, terutama kobaran apinya. Tidak seperti King Sui, yang lain tidak dapat membatalkan 70% dari kerusakan api. Ini semua karena api primordialnya. Little Rin akan menjadi perjalanan masa depan King Sui karena ukurannya perkasa dan sedang. Yang paling penting, itu cepat dan mandiri, karena tidak mengkonsumsi origin ki selama penerbangan. 3 dari mereka terus menuju jalan yang lebih dalam. Dengan 3 binatang iblis, mereka sekarang memiliki kesempatan lebih baik untuk bertahan hidup. King Sui benar-benar percaya bahwa akan baik-baik saja untuk terus maju untuk sementara waktu. Namun, King Sui ingin kembali sekarang, seringkali yang terbaik adalah berhenti sebelum mencapai batas. Bagaimanapun, mereka telah mendapatkan cukup banyak kali ini. Mereka mengumpulkan banyak herbal di Gunung Es, termasuk Ice Lotus, Ice Lingzi, dan herbal lainnya. Kedua wanita itu tidak merasakan adanya bahaya. Memiliki Iceburst Demonic Bears, ditambah dengan prajurit yang kuat seperti King Sui, mereka tidak khawatir. Mereka akan pergi kemanapun King Sui memilih untuk pergi. Sebaliknya, King Sui punya banyak hal untuk dipertimbangkan. Dia memiliki kemampuan untuk melindungi hidupnya sendiri dan bahkan melarikan diri sambil membawa kedua wanita itu, tetapi kecelakaan mungkin terjadi. Seringkali, cedera dan kematian terjadi karena kecelakaan, dia harus berhati-hati. 2 hari berlalu dengan tenang. King Sui membiarkan Dragon Slaying Beast menyelidiki sekelilingnya setiap kali mereka tiba di tempat baru. Hanya sedikit makhluk yang bisa mengancam binatang pembunuh naga. Tanpa kecepatan yang sama, tidak ada yang bisa menandingi Dragon Slaying Beast tidak peduli seberapa kuat itu. Suatu hari, mereka datang ke padang rumput. Padang rumput luas dan penuh semak-semak tebal. Rumput setinggi beberapa pria dan binatang iblis raksasa akan muncul dari waktu ke waktu. Ular beracun, serangga, dan serangga juga hadir. Sementara itu, beberapa tempat lain memiliki rumput pendek yang kira-kira setinggi pergelangan kaki. Di beberapa tempat, tanah terbuka dan telanjang. King Sui memandang sekeliling dan bertanya-tanya di mana harta karun itu disembunyikan. Bahkan Dragon Slaying Beast tidak mendeteksi apapun setelah berlari bola-balik. King Sui, apakah kamu melihat danau besar di sana? Beiming Sui menunjuk ke tempat yang sangat jauh. King Sui melihat ke arah itu dan melihat danau besar. Dia mengangguk, ayo pergi dan periksa. Mereka bertiga bergegas. Itu sangat sunyi di dekat danau, tidak ada banyak binatang atau burung di sekitar. Air di sini sangat jernih dan vegetasi di sekitarnya juga normal. Padang rumput tampak nyaman, seperti halaman rumput yang telah dirawat secara khusus di kehidupan masa lalunya. King Sui mengerutkan kening, agak aneh di sini. Sumber air biasanya dikelilingi oleh pasukan binatang dan burung. Berbagai ikan dan kura-kura juga harus ada di dalam air. Lihat, tidak ada apa-apa di sini. Petik 2. Mungkinkah airnya beracun? Kata Yu Sixuan setelah berpikir. Tidak. Aku yakin air ini tidak beracun, King Sui adalah seorang ahli racun. Itu tidak akan luput dari matanya jika benar. Lalu, pasti ada monster menakutkan di dalam air. Semua makhluk bawah laut dimakan dan semua binatang setan dan burung yang datang untuk air juga akan dimakan, Beiming Sui tersenyum. King Sui tahu dia mungkin bercanda, tetapi dia berkata, mungkin, bisa jadi begitu. Awas, semuanya. Jangan pernah ceroboh dan jangan terlalu dekat dengan danau ini. King Sui dan kedua wanita itu berdiri agak jauh, memandangi danau dengan serius. Danau itu tidak kecil. Dengan demikian, King Sui sulit membayangkan sesuatu tentang itu. Bahkan jika itu adalah monster, seberapa besar itu? Untuk bisa melahap semua makhluk di danau besar, nafsu makan macam apa itu? Sebuah bayangan datang dari jauh. King Sui melihatnya, hei, mereka ada di sini.
Kedua wanita itu juga melihatnya, dan mereka terkejut. Mereka menjawab, bagaimana mereka datang ke sini. Mereka yang datang berasal dari Istana Bulan Cerah, klan Sikeng, klan Kiao, dan lelaki besar lain dari kekuatan yang tidak dikenal. King Sui dan para wanita tidak melepaskan binatang setan, sedangkan sebagian besar pria di sisi berlawanan dipasang pada binatang setan mereka. Khususnya pria dari The Bright Moon Palace, dia membawa Earth Dragon yang sekuat Iceburst Demonic Bears. Pria dari klan Kiao dan yang lainnya membawa masing-masing Raja Kera Berlian dan Ular Iblis berkepala 3, mereka sedikit lebih kuat dari Violet Flame Ice Snow Beast yang dibawa oleh klan Sikeng. Mereka tampaknya terkejut melihat King Sui juga, tetapi ada sinar yang tidak dapat dijelaskan di mata kedua orang dari klan Sikeng dan klan Kiao. Apa yang mengejutkan untuk bertemu di sini? Apakah kamu melihat Lei Bao? Kubai berbicara dengan King Sui sambil tersenyum. Memang mengejutkan, Lei Bao sudah berada di pintu keluar, salah satu dari mereka meninggal dan yang lainnya terluka. King Sui tidak menyembunyikan apapun ketika dia melihat kesombongan Kubai ini. Dia penasaran, bagaimana mungkin seorang Kasim sepertimu begitu bangga? Haha, bagus sekali, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Petik 2. Orang yang berbicara adalah pria parubaya yang kekuatannya tidak diketahui. Pria ini memiliki tubuh yang tegap, tetapi dia sombong. Dia tidak pernah memberi King Sui pandangan kedua setelah pertemuan pertama. Dia hanya menatap Yu Sixuan dan Bei Mingxue di samping King Sui, siapapun yang waras dapat melihat niat tersembunyi di matanya. Tiba-tiba, King Sui merasakan energi aneh menyebar dan menegang tubuhnya sekaligus. Saat dia berbalik, benda raksasa dan panjang menjulang dari danau. Itu sangat lama. King Sui memegang kedua wanita itu dan menggunakan 9 langkah istana. Selanjutnya, benda itu menyeret ular berkepala 3 ke dalam air. The Three-Headed Snake menjerit menakutkan dan menghilang dalam hitungan detik. Bahkan tidak ada percikan air yang terlihat di permukaan danau. Semua orang tercengang dan mundur dari danau dengan terburu-buru. Benda apa itu? The Three-Headed Snake sudah sangat kuat, itu pada tahap selanjutnya dari layar ke-7 dewa. Namun, itu menghilang ke dalam air tanpa kesulitan. Mati, pria besar itu tampak kesal seolah-olah dia baru saja kehilangan orang tuanya. Dia tidak yakin apakah dia harus bersyukur atau tertekan. Lagi pula, dia tepat di belakang ular berkepala 3, dia akan mati jika tidak memblokir serangan untuknya. King Sui, itu menakutkan. Apa itu? Jantung Yu Sixuan masih berdetak kencang. Jika King Sui tidak membawa mereka pergi pada saat itu bisa jadi salah satunya. Aku hanya bisa melihat tentakel, kata King Sui. Dia melihatnya dengan jelas, itu adalah tentakel besar. King Sui merasa aneh juga saat mengatakan itu. Itu tentakel seperti gurita, tapi mungkin itu bukan tentakel. Lagi pula, terlalu banyak makhluk bawah laut yang memiliki tentakel. Selain itu, ini adalah 9 benua sejati. Karena itu, sulit untuk mengatakan apa itu, tapi itu pasti tentakel. King Sui tertegun setelah melihat salah satu tentakelnya. Makhluk ini mungkin memiliki banyak tentakel atau mungkin hanya satu. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa tidak ada makhluk hidup di sekitar danau ini, monster misterius itu pasti memiliki lebih dari satu tentakel. Apa itu sebenarnya? King Sui tidak punya keberanian untuk mengetahuinya di danau. Kubai dan yang lainnya tampak pucat juga. Siapapun akan mati begitu diserang oleh makhluk bawah laut ini. Sebelumnya, mereka begitu dekat dengan kematian, jadi, semakin mengerikan semakin mereka memikirkannya. Kubai memimpin beberapa pria dan langsung meninggalkan tempat itu, dia bahkan tidak menyapa King Sui dan yang lainnya. King Sui menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli dengan orang-orang ini sama sekali. Namun, naluri King Sui memberitahunya bahwa di masa depan, mereka mungkin memiliki lebih banyak konflik satu sama lain. King Sui tidak takut, itu sepotong kue untuk menghancurkan mereka. 2021. King Sui, benda itu menakutkan, ayo pergi. Kata Yu Sixuan setelah berpikir singkat. Bei Mingxue tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga tampak gelisah. Sulit bagi siapapun yang menghadapi situasi seperti ini untuk tetap tenang, terutama ketika hidup dalam bahaya yang sangat besar. Apakah kamu tidak ingin melihat apa yang bersembunyi di sana? Tanya King Sui sambil menyeringai. King Sui tahu keingintahuan akan membunuh kucing, tetapi dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang makhluk bawah laut dan seberapa kuat itu. Namun, dia tahu itu berbahaya, aku mungkin akan menjadi upaya paling berbahaya yang pernah dilakukannya. Dia juga berjuang. Bei Mingxue menggelengkan kepalanya kali ini, King Sui, jangan impulsif. Ada terlalu banyak hal menakutkan dan kuat di benua utama, jika kamu tidak dapat mengetahui semuanya, kamu mungkin kehilangan hidup kamu. King Sui mengangguk, dia memutuskan untuk menunda ide itu akhirnya, itu terlalu berisiko. Sama seperti King Sui hendak pergi, aura sebelumnya dirasakan lagi. King Sui terkejut sekaligus. Saat dia akan mundur bersama para wanita, Bei Mingxue tersentak oleh tentakel. Ada tentakel kecil di tentakel raksasa dan tebal, mereka bisa melibatkan seluruh orang. Bei Mingxue menjerit nyaring, ketakutan, wajahnya berubah pucat. Wanita paling takut pada benda seperti tentakel. King Sui meraih Bei Mingxue dengan tergesa-gesa dan melepaskan Little Rin. Dia memberitahu Yu Sixuan, pergi bersama dengan Rin kecil. Cepat, aku akan menemukanmu. Petik 2. Dia memerintahkan Little Rin untuk menuju pintu keluar dan melindungi Yu Sixuan di jalan keluar dari tempat ini. Bagaimanapun, itu terlalu berbahaya di sini. Tanpa Little Rin, sulit untuk mengatakan apakah Yu Sixuan bisa keluar hanya dengan Iceburst Demonic Bear.
Dia tidak ingin ada kecelakaan. King Sui, biarkan aku menjadi. Cepat pergi. Bei Mingxue terdengar cemas. Dia tahu dia dikutuk dan ketakutan, tetapi dia merasa lega begitu dia melihat King Sui diseret bersamanya. Mereka ditarik ke dalam air danau yang dingin membeku. King Sui tidak berani melepaskan tangannya. Dia berkata kepada Bei Mingxue, jangan takut, itu akan baik-baik saja. Aku di sini. King Sui memutar otak untuk mencari solusi. Sepertinya dia harus bertarung melawan makhluk besar ini. King Sui tahu bahwa mungkin akan ada banyak tentakel nanti, itu akan sangat merepotkan saat itu. Tentakel ini memiliki batang tebal, sekitar beberapa meter tebal. Itu adalah sakit kepala untuk menangkis objek seperti web laba-laba ini. King Sui menggunakan setiap formasi dan seni utama Buddha, juga Kaisar Qi dan seni mengejar. Setelah dorongan kekuatan pertahanan yang luar biasa, Bei Mingxue menderita lebih sedikit sekarang. Sebelum ini, dia hampir mati dicekik. Dragon Slaying Beast. King Sui melepaskan Dragon Slaying Beast dan menyuruhnya menggigit tentakel raksasa ini. The Dragon Slaying Beast cukup menakutkan. Dengan bantuan King Sui, kekuatannya meningkat pesat. Tentakel besar ini dikunyah dan dihancurkan seketika. King Sui dan Bei Mingxue bisa turun dari tentakel sementara, tentakel kecil yang tersangkut di tubuh mereka juga dilepaskan. Namun, sebelum mereka bisa mengambil nafas, tentakel yang rusak itu tampaknya telah diperbarui dan menyerang mereka lagi. Kekuatan generasi yang mengerikan. King Sui kagum. Namun, dia tidak cemas seperti sebelumnya. Tetap saja, dia tahu bahayanya masih ada. King Sui hanya bisa melihat tentakel sekarang, dia tidak tahu di mana tubuh utamanya. Karenanya, dia pasif saat ini. Apakah ini akan berakhir? King Sui dan Dragon Slaying Beast memotong tentakel tanpa akhir, tetapi semuanya sia-sia. Seperti ekor kadal, ia tumbuh kembali dalam sekejap mata. Sama seperti King Sui tercengang, gelombang lain datang. King Sui bingung, kali ini, beberapa tentakel datang. Ada lebih dari 10. Itu sudah bingung ketika ada 1. Sekarang, 10 tentakel tambahan akan datang, ini tidak akan ada habisnya. King Sui tidak bisa melihat penampilan makhluk besar itu, tapi debat sebelumnya benar-benar efektif. Sekarang, tentakel ini tidak lagi secepat dan sekuat sebelumnya. Ini meningkatkan kepercayaan diri King Sui. King Sui, pergi. Aku tahu kamu bisa melarikan diri sendirian. Bei Mingxue menatap King Sui dengan penuh syukur. Percayalah padaku, itu akan baik-baik saja. King Sui mencengkeram tangan Bei Mingxue dengan erat, tetapi pada saat ini, dia sedang tidak ingin merasakan kehangatan dan kelembutan. King Sui terjerat juga, dia terjebak di sana bersamanya. Sementara itu, Dragon Slaying Beast juga diikat seperti pangsit. Teknik seperti jaring laba-laba adalah ukuran paling efektif melawan Dragon Slaying Beast, teknik itu bisa menjebaknya sampai mati. Lagi pula, itu sangat sulit untuk membunuh Dragon Slaying Beast, seseorang harus benar-benar kuat untuk mengalahkannya. King Sui menyerah berjuang untuk saat ini, tetapi dia siap untuk menyerang kapan saja. Saat itu, dia ingin mengetahui makhluk di bawah ini sepenuhnya. Bei Mingxue merasa bersalah karena mempertaruhkan nyawanya untuknya. Merasakan cengkramannya erat di tangannya, dia memiliki perasaan campur aduk. Dia menatap kosong pada wajah muda tapi tampaknya dewasa ini. King Sui berbalik dan melihat tatapan Bei Mingxue. Dia berkata sambil tersenyum, senang melihat. Bei Mingxue langsung memerah. Dia tidak pernah memiliki kontak penuh kasih sayang dengan seorang pria selama ini. Dia tahu dia adalah wanita normal, tetapi dia tidak pernah bertemu seseorang yang dia kagumi. Dia ekstrim dalam hal ini, jika dia gagal bertemu seseorang yang disukainya, dia lebih suka menjadi tua dan tetap sendirian daripada hanya menemukan seseorang. Dia tidak menyukai atau membenci King Sui. Meskipun King Sui mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dan hampir mati, dia tidak akan jatuh cinta dengan seseorang untuk itu. Dia tergerak dan bersyukur, tapi itu bukan cinta. Pada saat hidup dan mati ini, dia memiliki beberapa pemikiran dan perubahan dalam sikapnya. Apakah kita akan segera mati? Bei Mingxue berkata dengan lembut sambil mengangkat alisnya yang indah. Mungkin, King Sui menekankan beberapa kali bahwa mereka akan baik-baik saja, tetapi dia benar-benar tidak pasti. Karena itu, dia tidak akan mengatakan itu lagi, Bei Mingxue tidak akan mempercayainya. Apakah kamu punya istri? Iya. Apakah kamu mempunyai anak? Iya. Bei Mingxue bahkan lebih marah sekarang. Jika dia meninggal, bagaimana dengan wanita dan anak-anaknya? Apakah mereka akan sangat sedih? Dia tidak lagi sedih untuk dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dengan kamu, apakah kamu memiliki seorang pria? King Sui tertawa keras. Tidak, jawab Bei Mingxue dengan malu-malu. Orang ini sangat kasar. Lalu, apakah kamu merindukan pria? Bei Mingxue memberi King Sui tatapan marah. Jika kita mati, apakah kamu menyesal tidak pernah menyentuh pria? Memej, sudahkah kamu mencium seorang pria? King Sui merasa menarik untuk menggoda seorang wanita yang memiliki temperamen seorang ratu. Tidak, apa yang kamu katakan? Bei Mingxue memerah, dia benar-benar gelisah. Dia tidak yakin dengan perasaannya saat ini, dia bingung dan bahkan tidak tahu harus berpikir apa. Dia bahkan lupa bahwa mereka berada di ambang kematian. Kami akan mati, apakah kamu ingin mencobanya? Ciuman itu, King Sui tidak benar-benar ingin menciumnya. Dia hanya ingin menggodanya setelah melihat wajahnya yang malu sekarang. Dia bertekad untuk bertahan hidup, dia enggan mati di sini. Karena itu, dia hanya menggodanya dan tidak pernah berpikir untuk mencium wanita ini.
Dia hanya ingin membuatnya rileks dan itu bekerja dengan baik. 2022. King Sui hanya mengatakan hal-hal sambil lalu. Ketika gagasan itu terlintas di benaknya, dia mencium sesuatu, seperti aroma. Meskipun mereka berada di bawah air, mereka tidak bisa merasakan penghalang air lagi dengan kekuatan mereka saat ini. Namun, dengan esensi air, kekuatan pertempuran mereka akan sangat berkurang. Tidak mudah untuk bergerak di bawah air. Kemudian, King Sui merasakan kelembutan tiba-tiba di bibirnya. King Sui terkejut. Anehnya, Bei Ming Sui membungkuk dan mencium bibirnya sendiri. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara mencium, jadi dia hanya menutup bibirnya. King Sui terserap dalam dampak untuk sementara waktu sebelum dia sadar kembali. Segalanya kacau sekarang, dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Berdasarkan kepribadian Bei Ming Sui, dia tidak akan berkompromi bahkan jika dia mati. Tanpa cintanya, pasti mustahil menciumnya. Namun, itu terjadi sekarang. Dia ingin menghindar, tetapi dia tahu bahwa itu akan mempermalukan Bei Ming Sui dan bahkan mungkin mengusirnya. Dia adalah wanita yang bangga, dia mungkin berjuang untuk waktu yang lama sebelum melakukan itu. Mungkin, itu terutama karena keadaan hidup dan mati. King Sui mengisap bibirnya dengan lembut dan menciumnya perlahan. Keharumannya yang segar memicu indera King Sui. Lidahnya membuka gigi Bei Ming Sui yang tertutup rapat dan menempel ke lidahnya yang lembut dan manis, menikmati air liurnya yang lezat. Bei Ming Sui menutup matanya. Seluruh tubuhnya gemetar, pikirannya kosong, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak yakin apakah dia menyukai perasaan ini, mungkin dia agak bingung. Ketika dia sadar kembali, dia sudah merasakan lidah King Sui menyerang mulutnya. Dia mencoba membalas dan menyadari bahwa dia tidak menentangnya. Dia sebenarnya menyukai perasaan ini. Ini membuatnya sedikit lega dan mengurangi ketakutannya akan kematian. Bei Ming Sui hampir kehilangan napas di beberapa titik, baru saat itu dia menarik diri dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap King Sui. Kita akan mati, ini hadiahku untukmu. Kamu tidak harus mati bersamaku, Bei Ming Sui tersipu. Pada saat ini, dia tampak sangat menakjubkan. King Sui tersenyum dan menatap wanita cantik ini, jika kita menghindari kematian, bukankah itu kerugian besar bagimu? Aku tidak kehilangan apa-apa, aku tidak menyesal dalam hal itu akan menjadi kemewahan untuk bertahan hidup, kata Bei Ming Sui sambil tersenyum. Jepret. Mereka mendarat di dasar danau. Tidak banyak air di sini, banyak hal di sekitarnya terlihat. Suara sebelumnya datang ketika tentakel menyentuh tanah. Ada begitu banyak tentakel, King Sui mengikuti mereka dan melihat posisi paling sentral. Tempat itu luas, seharusnya sarang orang besar di sini. Ada banyak kerangka, jadi, itu sangat berantakan, penuh dengan bau darah dan bau busuk. Ada formasi di sini. Formasi perangkap, petik 2. King Sui mengamati tempat itu dan memperhatikan bahwa itu berisi. Mengapa makhluk mengerikan dengan tentakel terjebak di sini? Sudah berapa lama di sini? Apakah itu makhluk bawah laut, terestrial, atau binatang iblis terbang? King Sui bahkan lebih penasaran sekarang. Tentakel mundur. King Sui bersenjata lengkap. Begitu dia mendekati tubuh utama lawan, King Sui bersiap untuk menyerang. King Sui melihat pria besar itu tampak seperti monster kerang. Namun, King Sui tidak tahu apa itu sebenarnya. Itu mungkin makhluk bawah laut. Tubuh utamanya tidak terlalu besar, sekitar 50 meter. Itu tidak memiliki kaki, sepasang mata gelap, tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan berbentuk elips. Selain mata, mulut raksasa adalah fitur yang paling menonjol. Itu sekitar sepertiga dari tubuhnya, berlebihan. Mulut itu seperti pintu masuk gua berdarah, secara harfiah tampak seperti neraka. Tentakel sulit untuk dihadapi dan King Sui tidak dapat menemukan cara yang efektif untuk melawannya. Mungkin, Primordial Flames-nya bisa mengatasinya, tetapi sulit untuk mengatakannya. Namun, satu hal yang pasti, pria besar itu pasti jauh lebih kuat daripada King Sui. Saat mereka akan memasuki mulut raksasa, King Sui menjadi waspada dan memanggil Gunung Sembilan Benua. Pada saat sebelum jatuh ke mulut besar, King Sui memanggil Gunung Sembilan Benua. Kesadaran diaktifkan, 9 benua gunung memasuki mulut makhluk besar. Selain itu, King Sui memperbesar Gunung Sembilan Benua secara instan. 9 benua gunung bisa mencapai 100 meter dengan mudah, sementara monster ini tingginya hanya 50 meter. Trik ini muncul di benak ketika King Sui melihat tubuh utama monster besar itu, terutama ketika dia melihat mulut besar itu. Itu juga cara yang paling efektif. Dia yakin bahwa dia pasti bisa menghancurkan pria besar itu dengan Gunung Sembilan Benua. Mencicit. Deru tajam, ditambah mata gelap, dan dingin membuat orang merinding. Tentakel datang menyerang dengan gila, melibatkan King Sui dan Bei Ming Sui dengan cengkeraman mematikan. Namun, King Sui melambai pada saat ini. Api primordial membakar sekeliling dengan cepat dan memisahkan tentakel dari Dragon Slaying Beast. Naga pembantai naga yang mengamuk mengunyah tentakel dengan gila dan memecahkan tentakel pada King Sui dan Bei Ming Sui. Pada saat yang sama, King Sui mengepakkan Golden Battle Halberd-nya dengan penuh semangat. Pada saat itu, 9 benua gunung sudah memperluas tubuh monster besar itu. Darah menyembur keluar dari tubuhnya dan itu tidak bisa mengganggu King Sui lagi. Namun, King Sui tidak berencana untuk membiarkan pria besar ini pergi. Itu benar-benar menakutkan, itu harus dibunuh. Jepret. Ledakan.
King Sui sangat bersemangat. Meskipun sepertinya mudah untuk membunuh binatang iblis raksasa yang tidak dikenal ini, King Sui tahu betapa berbahayanya makhluk ini. Akan sulit untuk melarikan diri dari makhluk itu, jika 9 benua gunung tidak dikirim ke mulutnya. Itu tidak akan efektif jika monster besar itu tidak memiliki mulut sebesar itu. Meskipun 9 benua gunung bisa berubah ukurannya, jika lawannya tidak rakus, trik itu tidak akan pernah berhasil. Bei Ming Sue membutuhkan waktu untuk kembali ke realisasi. Dia menatap King Sui, kita tidak harus mati lagi. King Sui tersenyum. Bei Ming Sue memiliki perasaan bingung, itu campuran kejutan dan melankolis. Dia menatap King Sui dengan kosong. Dia mencium pria ini, dan dia mencium punggungnya juga. Sekarang mereka tidak akan mati, apa selanjutnya? Mari kita lihat apakah ada sesuatu di sini. Ketika kami keluar nanti, Sixuan masih ada di sana. Jangan biarkan dia khawatir tentang kita. King Sui tahu pikirannya, tapi dia tidak bisa menghiburnya dalam hal ini. Tindakan Bei Ming Sue membuat King Sui juga bingung. Bei Ming Sue mengangguk. King Sui mengumpulkan pil asal esens bis besar, core, heart, dan lainnya. Binatang iblis ini memiliki banyak barang bagus. Oleh karena itu, King Sui menyimpannya di alam valet jade immortal. Selanjutnya, dia melihat sekeliling dan melihat kamar batu besar di sini. Ada banyak barang, tapi itu tidak bagus untuk standarnya. King Sui sedikit kecewa, tapi cukup memuaskan untuk membunuh pria besar ini. King Sui mematahkan formasi tempat ini, air langsung membanjiri halaman itu dan membuang semuanya. Saat King Sui dan Bei Ming Sue mencapai permukaan air, Yu Sixuan dan Little Rin masih berdiri di tempat yang jauh, mereka tidak pergi. Seketika, mereka bergegas ketika mereka melihat King Sui dan Bei Ming Sue. Kecemasan di wajah Yu Sixuan hilang. Namun, dia bertanya dengan penuh perhatian, apa kabar? Tidak apa-apa, monster air besar itu sudah mati. Ayo pergi. King Sui tidak berminat untuk melangkah lebih jauh setelah mengalami monster air ini. Dia hanya ingin kembali. Bei Ming Sue kembali normal dan berbicara dengan Yu Sixuan. 3 dari mereka kembali. 2023. Yu Sixuan tidak mempertanyakan bagaimana mereka membunuhnya dan makhluk macam apa itu. Namun, seorang wanita memiliki rasa ingin tahu yang kuat, jadi dia berencana untuk menanyakan salah satu dari mereka nanti. Setibanya di tempat yang lebih aman, King Sui merasa sedikit lega. Langkah berbahaya melelahkan, secara fisik dan mental. Ini terutama karena kurangnya kekuatan mereka. Jika mereka cukup kuat, monster raksasa itu akan terbunuh dengan gerakan telapak tangan. Kita harus istirahat di sini hari ini. Mari kita melihat-lihat besok dan melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang baik, pikir King Sui dan berkata. Bei Ming Sue melarikan diri dan merasa senang. Pikir King Sui memanfaatkannya, dia senang menghirup udara segar ini dan melihat sinar matahari yang indah ini. Baik. Yu Sixuan berkata kepada King Sui sambil memegang tangan Bei Ming Sue, mari kita lihat di sana. King Sui mengangguk dan memerintahkan Rin kecil untuk menjaga mereka demi alasan keamanan. Alam valet jade abadi. King Sui melihat laba-laba naga berlama-lama di sekitar pil esens asal dari monster raksasa begitu ia memasuki alam valet jade immortal. Itu berlari ke arah King Sui saat melihatnya. Itu memiliki bentuk fisik dari 9 naga kepala iblis 9, tetapi memiliki suara seorang gadis kecil. Dalam hati King Sui, laba-laba naga itu seperti anaknya sendiri. Aku ingin menyerap ini, The Dragon Spider menyampaikan pesan kepada King Sui. King Sui kaget, dia teringat sarang laba-laba Dragon Spider dan tentakel pria besar itu. Sekarang Dragon Spider ingin menyerap origin esensnya, dia bertanya-tanya apakah itu akan mendapatkan kemampuan monster besar itu. Serap mereka, tapi tenanglah. Hal-hal ini memiliki energi yang kuat, kata King Sui sambil tersenyum. Awalnya, King Sui ingin memperbaikinya untuk pengobatan, tetapi dia tidak bisa mempertahankan origin esens monster raksasa itu. Origin esens ini terdiri dari kemampuan asli binatang iblis di samping kekuatannya, itulah yang membuatnya sangat berharga. Namun, beberapa kemampuan asli dalam pil esens asal tidak akan diserap sepenuhnya. Itu sangat tidak mungkin, tetapi masih mungkin. Oleh karena itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Selain itu, ada lebih dari satu kemampuan asli dalam pil esens asal. Dengan demikian, sangat mungkin untuk mendapatkan salah satunya. Dragon Spider memahaminya, kemudian, menelan pil esens asal dengan gembira. Selanjutnya, itu juga menelan core dan material lainnya dari monster raksasa. Jantung King Sui berdetak kencang, sudah terlambat untuk berhenti. Monster raksasa itu memiliki kekuatan luar biasa, dan sekarang Dragon Spider telah menelan inti dan esensi asal. Itu akan mendapatkan lebih dari setengah dari kekuatan monster raksasa, bahkan jika itu tidak menyerap kekuatan total. Memang, beberapa akan hilang selama transfer dan penyerapan. King Sui menatap Spider Dragon dengan cemas. Dalam waktu singkat, tubuh Dragon Spider diperbesar dan 9 kepalanya membuat suara jeritan terus-menerus. Awalnya, hanya yang di tengah adalah kepala naga. Ini adalah kepala utama, tetapi 2 kepala naga muncul di antara tak lama. Mereka lebih kecil dari yang di tengah. Itu masih berkepala 9, tapi sekarang ada 3 kepala naga. Kekuatan The Dragon Spider melonjak luar biasa. Jepret. 1 kepala hancur tetapi kepala baru muncul seketika. King Sui merasa lega, ini adalah kemampuan generasi monster raksasa itu. King Sui tahu itu baik-baik saja sekarang. Kemampuan yang paling menakutkan dari monster raksasa itu adalah regenerasinya. Anehnya, laba-laba naga memperoleh kemampuan generasi ini.
Memang, kemampuan generasi itu tidak ada habisnya. Misalnya, itu berlaku sekali atau 2 kali, atau bahkan 10 kali sehari. Namun, selalu ada batasan untuk semuanya, tidak mungkin untuk generasi terus-menerus. Itu bertentangan dengan alam untuk generasi, satu generasi sama dengan kehidupan lain. King Sui tercengang. Tiba-tiba, jaring laba-laba tebal muncul di sekitar Dragon Spider. Benang laba-laba ini jauh lebih tebal dari yang biasanya. Mereka tampak agak seperti tentakel monster raksasa itu. Namun, ada satu perbedaan yang berbeda. Red Dragon Spider berwarna putih sedangkan tentakel monster raksasa itu berwarna hitam. Guntur berkumpul di udara, sebuah bencana akan datang. Kekuatan The Dragon Spider meningkat pesat. Bencana itu segera berakhir dan muncul kembali lagi tak lama. King Sui bersemangat, dia akan memiliki binatang iblis tipe kontrol yang kuat. The Thunderous Beast tidak akan memotongnya lagi karena ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Golden Scarlet Dragon Elephant dan Dark Phoenix tidak dapat bertarung karena alasan yang sama. Hanya Dragon Slaying Beast yang bisa keluar. Namun, dia memiliki Little Rin dan Dragon Spider sekarang. The Dragon Spider mungkin akan menjadi binatang iblis sekuat Little Rin kali ini. Yang paling penting, itu milik tipe kontrol. Bersama dengan Dragon Slaying Beast, mereka mungkin menjungkir balikkan dunia. Lebih dari setengah bulan berlalu, bencana muncul sesekali dan tubuh Dragon Spider berubah terus-menerus. Saat ini, kepala naga emas berkilau di tengah tubuhnya tampak lebih besar dan lebih ganas dari sebelumnya. Tubuh laba-laba besar itu seperti Raja Kong, kakinya begitu tajam sehingga mereka bisa menembus segalanya. Meskipun peningkatan ukuran keseluruhan tidak besar, aura itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. 8 kepala kecil di sekitarnya semuanya adalah kepala naga. Mereka kecil, tetapi karisma itu luar biasa. King Sui merasakan kekuatan Dragon Spider dengan kasar, tapi dia tidak yakin dengan keadaan sebenarnya. Itu pasti lebih kuat dari beruang iblis Ice Burst. Meskipun tidak bisa mendapatkan semua kekuatan monster raksasa, itu sudah mendapatkan lebih dari setengahnya. Dia memandang naga laba-laba dengan teknik visi surgawi. Kekuatan The Dragon Spider tidak terlihat, tetapi King Sui merasa itu sekitar 5 miliar Dao Force, mirip dengan Little Rin. Itu jauh lebih besar daripada beruang iblis Ice Burst yang mungkin mencapai kekuatan ini secara kebetulan. Bagaimanapun, ia memiliki kekuatan perlawanan. King Sui melihat keterampilan pertempuran Spider Naga. Dia ingin melihat apakah ada kemampuan kuat baru. Dia menyadari transformasi besar, laba-laba naga iblis 9 kepala mengalami evolusi, struktur tubuhnya juga berubah sangat. 5K Origin, keterampilan bawaan dari 9 naga berkepala naga, peningkatan permanen kekuatan mentah sebesar 500 kali, konsumsi energi 0. Generasi tubuh, 3 kali generasi untuk setiap bagian tubuh setiap hari. Keterjeratan Web Poison, serangan neto naga iblis berkepala 9 berkepala naga dengan racun korosif yang kuat, daya rekat, dan keterikatan yang kuat. Berkurangnya kecepatan target yang terperangkap. Tentakel silet racun, The 9 berkepala naga iblis feeder akan menyerang dan melibatkan target dari kejauhan menggunakan racun sutra. Kecepatannya sangat cepat, daya rekat dan toksisitasnya lebih kuat, dan itu akan mengurangi lebih banyak kecepatan target yang terperangkap daripada Poison Web Entanglement. Ultimate Spider Swarm, kemampuan unik dari Raja Binatang Iblis, pengikut yang kuat di sekitarnya akan melengkapi serangannya. Para pengikut akan berevolusi hingga 8 kepala iblis berkepala 8. Laba-laba iblis bermutasi khusus mungkin muncul. 10 kali peningkatan semua kemampuan yang ada, termasuk pertahanan, daya tahan dan ketahanan. Spider Silet Skynet, keahlian pasif, konsumsi energi 0, peningkatan kecepatan permanen hingga 100 kali, mampu membentuk jaring besar di sekitarnya secara instan dan mengurangi kecepatan semua target yang terperangkap. Di Skynet, kecepatan 9 kepala iblis Dragon Spider akan meningkat 10 kali lipat. Ketajaman, 8 kaki Seven-Headed Demonic Spider sangat tajam dengan toksisitas dan efek penetrasi yang luar biasa. Unyilding Seal, The Seven-Headed Demonic Spider memiliki pertahanan yang kuat. Demonic Spider Dragon Head, skill pasif, meningkatkan kekerasan dan ketajaman Seven-Headed Demonic Spider's attack sebanyak 200 kali, dan meningkatkan kekerasan, daya rekat, dan toksisitas sutra laba-laba. Selain itu, peningkatan serangan 100 kali lipat kekuatan, daya tahan, dan stamina, konsumsi energi 0. Divine Spider Threat, 10 kali lipat dari semua kekuatan laba-laba naga 9 berkepala naga, toksisitas, kekerasan, daya lekat sutra laba-laba, ketajaman, dan kontrol. 2024. King Sui mengetahuinya sekarang, kemampuan utama Spider Dragon Iblis 9 berkepala adalah untuk mengurangi kecepatan target, menjebaknya dan meracuninya. Namun, 9 berkepala naga Iblis Spider memiliki kekuatan yang menakutkan saat ini. Apalagi itu cepat, The 9 berkepala naga Iblis Spider dapat dengan mudah membunuh target begitu sangat lemah dan tidak bisa bergerak. Pada kondisi saat ini, 9 naga berkepala 9 memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan ketajaman cakar. Selain itu, laba-laba iblis di sekitar 9 naga berkepala Spider memiliki perubahan yang luar biasa. Mereka sebagian besar mengalami terobosan, sebelumnya, mereka ditekan oleh Spider naga iblis 9 berkepala. Meskipun laba-laba iblis masih berkepala 8, kepala naga emas kecil muncul di masing-masing. Beberapa kepala naga berwarna perak. King Sui merasa bahwa dia memiliki banyak binatang iblis hanya dengan menjinakkan satu laba-laba naga iblis 9 kepala. Ditambah lagi, dia tidak perlu repot dengan mereka.
King Sui meminta laba-laba naga untuk menunjukkan kemampuannya di alam Valet Jade Immortal. Dia lebih puas dan senang melihat kinerja. Kemampuan The Dragon Spider meningkat secara substansial. Dengan fakta itu, kekuatan keseluruhan dan kemampuan outputnya sangat ditingkatkan. Dengan memiliki Dragon Spider, King Sui bisa menggunakan banyak keahliannya tanpa khawatir. The Dragon Slaying Beast juga bisa membunuh sesukanya. Jika dia memiliki laba-laba naga di dasar danau, dia seharusnya bisa bertarung melawan monster itu. Namun demikian, laba-laba naga tidak akan pernah sekuat ini jika tidak ada kecelakaan di dasar danau. Keuntungan dan kerugiannya simultan, ada peluang dan bahaya. Kali ini, hadiah sebagai imbalan atas risiko yang diambil jelas layak. Itu adalah fajar ketika King Sui keluar dari dunia. King Sui keluar sekali di tengah malam ketika kedua wanita itu beristirahat. Kemudian, King Sui memasuki Realm of Valet Jade Immortal lagi. Kali ini, matahari sudah terbit. King Sui berjalan-jalan di daerah pinggiran kota yang luas. Langit penuh bintang, sinar perak bersinar seperti permata. Itu menyenangkan mata. Langit sangat indah di sini pada malam hari. King Sui akan terpesona jika dia tidak terbiasa. King Sui tidak bisa melihat galaksi. Dunia saat ini tidak seperti dunia sebelumnya. Selain itu, dia telah berada di sini selama beberapa puluh tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana kehidupan masa lalu sekarang. Dia membuat rumahnya di sini, dan segala sesuatu tentang kehidupan masa lalunya memudar. King Sui tidak ingin kembali, tidak perlu dikatakan, dia tidak yakin bagaimana caranya. Bahkan jika dia bisa, dia sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda walaupun memiliki lingkungan yang sama. Dia akan merasa benar-benar kesepian jika dia ada di sana. Angin malam agak dingin, tapi itu hanya berlaku untuk pria biasa. Di tingkat Xiantian, ia sudah kebal terhadap berbagai kondisi cuaca, apalagi kekuatan King Sui saat ini. Tinju Tai Chi. King Sui tidak ada hubungannya. Dia menemukan tempat yang jauh untuk melatih tinjunya sehingga dia tidak akan memengaruhi kedua wanita yang sedang beristirahat itu. Dia akan terus berlatih tinju Tai Chi setiap hari. Itu adalah teknik kepalan yang secara fisik memuaskan, menstabilkan fondasi, dan penguatan origin Ki. Semakin banyak King Sui berlatih, semakin dia merasakan keajaiban teknik tinju ini. Matahari terbit dari timur, 1000 sinar kemasan menyinari daratan dan menerangi benda-benda di sekitarnya. Segalanya tampak begitu hidup dan aktif sekarang. King Sui menemukan piring sudah siap saat dia kembali, kedua wanita itu menunggunya. Ayo, waktunya makan, kata Yu Sixuan sambil tersenyum. Bei Ming-sue memandang King Sui, senyumnya halus dan hangat. Dia ingin berteman dekat dengan King Sui seperti sebelumnya. King Sui memikirkan kehidupan masa lalunya, itu bukan ciuman. Perceraian tidak mengejutkan dan itu normal untuk melakukan hubungan S3 kilodetik. Benua utama mirip dengan kehidupan lampau, hanya mitranya yang menjadi kuncinya. Beberapa wanita terbuka seperti banyak wanita di dunia sebelumnya. Namun, beberapa wanita lain mengambil integritas mereka lebih berat daripada kehidupan mereka sendiri seperti wanita kuno dari masa lalu. Ada lebih sedikit wanita seperti ini di kehidupan masa lalunya daripada di dunia saat ini. Yu Sixuan memperhatikan sesuatu yang mencurigakan, dia melirik King Sui dan kemudian Bei Ming-sue. Dia berkata, apakah kalian menyembunyikan sesuatu dari aku? Tidak, Bei Ming-sue berkata dengan tergesa-gesa. Haha, pasti ada sesuatu, kan? Tidak, kami hanya, Bei Ming-sue berhenti berbicara. Dia adalah seorang pemula dalam masalah ini meskipun kecerdasannya. Dia menghindari topik itu begitu dia mendengar kata-kata Yu Sixuan. Namun, dia tidak tahu itu akan semakin meningkatkan kecurigaan Yu Sixuan. Pernyataan sebelumnya mengungkapkan bahwa ada sesuatu antara dia dan King Sui. Apa yang kamu lakukan? Yu Sixuan menyeringai, dia tidak lagi cemas. Baiklah, jangan repot-repot tentang itu, mari kita makan, jawab King Sui segera setelah melihat kecanggungan Bei Ming-sue. Penatua Sister Sue adalah saudara perempuan aku yang baik, kamu tidak dapat memperlakukan aku dengan cara ini bahkan jika kamu lebih dekat dengan Penatua Sue. Yu Sixuan menatap King Sui dengan sedih. King Sui mengangkat tangannya, baiklah, salahku. Ayo makan, oke, mari makan. Penatua Sister Sue, katakan itu. Aku ingin tahu, apa yang terjadi pada kalian. Apakah dia menyentuhmu di sana? Yu Sixuan terdengar licik. Dia tidak keras, tetapi King Sui bisa mendengarnya. King Sui hampir menyembur keluar, wanita ini adalah seorang Vixen, pasti seorang Vixen. Anehnya, wanita yang serius, memikat, dan sedikit sombong ini mengatakan sesuatu seperti ini. Oke, berhentilah membuat dugaan konyol. Kamu hanya tahu cara berbicara omong kosong. Tidak ada apa-apa di antara kami hanya berpelukan ketika diseret ke dalam air. Bei Ming-sue menatap Yu Sixuan dengan malu-malu dan berkata dengan nada tenang. Hanya itu, oke, ayo makan. Yu Sixuan tampak kecewa, tapi dia tahu itu tidak sesederhana itu. Namun, dia tahu kapan harus berhenti, jika tidak, segalanya akan menjadi jelek. Setelah makan, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka kembali sambil mencari harta karun. The Dragon Slaying Beast mencari tanpa henti. Perjalanan kembali berbeda dari rute sebelumnya, tetapi diarahkan menuju tanah spiritual. Tumbuhan dan batu berlimpah. Sayangnya, King Sui belum menemukan bahan untuk menempa pedang terbang. Dia hanya kekurangan 2 bahan dan berpikir dia akan menemukannya kali ini. Namun, harapan itu tipis sekarang. 10 hari kemudian, 3 dari mereka tiba di pintu masuk tanah spiritual. Saat mereka mendekat, King Sui tidak memanggil binatang iblisnya.
Dia berencana untuk tinggal selama beberapa hari dan meninggalkan tempat ini. Lagi pula, hanya ada beberapa hari lagi sampai pintu masuk dibuka. King Sui tidak melihat Lei Bao dan Wang Zong, tetapi orang-orang dari Istana Bulan Terang ada di sana. Mereka tidak mengharapkan King Sui dan kedua wanita itu kembali, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Saudara King, bagaimana kentunganmu? Kubai tersenyum, itu terdengar lebih seperti salam. Tidak apa-apa, bagaimana dengan milikmu? King Sui menyeringai. King Sui ingat ketika orang-orang ini pergi. Dia sama sekali tidak memegang sentimen untuk mereka, terutama untuk pria parubaya yang ular berkepala 3 sudah mati. Matanya terpaku pada kedua wanita itu seolah-olah dia ingin menanggalkan pakaian mereka. Hei, pria menyeramkan, percaya atau tidak, aku akan menggali bola mata kamu, kata Yu Sixuan kepada pria parubaya itu. Haha, cewek yang pedas. Aku suka itu, aku Song Zong, aku senang berteman dengan kamu, kata pria parubaya itu dengan gembira. Omong kosong, tersesat, sungguh orang yang pengap, aku takut aku akan mati jijik jika berteman denganmu. Yu Sixuan tidak meninggalkan wajahnya sama sekali. Sebelumnya, dia sudah ingin marah padanya di tepi danau, tetapi kecelakaan terjadi. Tanpa diduga, dia masih bertindak dengan cara yang sama menjijikkan. Ekspresi Song Zong berubah, dia bisa mengabaikan ancaman sebelumnya yang terdengar lebih seperti ejekan. Namun, pernyataan ini memalukan, lebih baik memukul pria di tempat lain daripada mempermalukan harga dirinya. Selain itu, ada orang-orang mulia di sekitar, itu akan mempermalukan seluruh klan Songnya bahkan jika orang yang mengatakan itu adalah wanita yang bangga dan cantik. Lidahmu beracun, percaya atau tidak, aku akan menanggalkan pakaian kamu di depan semua orang di sini, mata Song Zong sangat mengerikan. 2025. Lidahmu beracun, percaya atau tidak, aku akan menanggalkan pakaian kamu di depan semua orang di sini, mata Song Zong sangat mengerikan. Jangan berani menyebutkan itu lagi, pada saat itu, King Sui berkata dengan tenang, matanya menatap Song Zong. Hahaha, anak muda, kamu berpura-pura seperti apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak tertandingi di sini? Aku mengatakannya lagi, aku akan menanggalkan wanita ini, dan aku akan melakukannya di sini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, King Sui berlari mendekat. Mencungkil mogok. Tangan King Sui begitu cepat sehingga buram, dia bergerak maju dengan gerakan menyerang. Respons Song Zong cepat, tetapi dia tahu dia tidak bisa memblokir serangan King Sui. Dengan demikian, dalam sekejap sinar dingin, dia menikam pedang pendek di dada King Sui. Bang! Song Zong meremehkan kecepatan King Sui dan kekuatan Gourding Strike, serangan ini jatuh di dadanya sebelum serangannya. Pusing. Song Zong merasakan kosong di benaknya, namun, King Sui menendang dantiannya tanpa ampun pada saat ini. Selanjutnya, King Sui berbalik dan memukul sikunya di pelipis lawan. 3 kali membunuh. Tubuh Song Zong jatuh ke tanah dan berhenti bernapas sekaligus. King Sui tidak menyukai orang ini sama sekali, orang ini tidak baik. King Sui ingin berdiri pada posisi yang menonjol di kota Sang Besar, dan Song Zong ini adalah target terbaik. Karena dia memiliki keterampilan, dia memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu di Song Zong. Oleh karena itu, King Sui membunuhnya tanpa ampun. Meskipun dia tahu itu akan merepotkan nanti, dia tidak menyesalinya. King Sui terlalu menentukan dalam membunuh, teknik pembunuhannya terlalu menakutkan. Itu adalah langkah pembunuh yang sederhana. Kubai ketakutan, dia memperhatikan bahwa ada pembatalan pertahanan dalam gerakan King Sui. Dia bahkan bisa menyerang organ dalam. Yang paling penting, target tidak memiliki ruang untuk melawan dan tampaknya tidak memiliki kekuatan pertahanan. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Langkah pembunuh King Sui adalah spesial dan jelas bagi beberapa orang pintar. Tanpa Gourding Strike, target bisa memblokir serangannya. Lagi pula, target tidak akan terbunuh dalam satu gerakan karena target bisa melindungi tempat paling vitalnya. Tapi begitu target dipukul dengan Gourding Strike, orang itu hanya bisa menunggu kematian. Yu Sixuan tidak mengharapkan King Sui untuk membunuh seseorang, tetapi dia memiliki perasaan yang tak terucapkan. Seseorang berjuang untuknya, ada seorang pria yang melindunginya. Dia menyukai perasaan ini, perasaan yang samar-samar ini. Kubai tampak agak pucat, orang-orang dari klan Kiao dan klan Sikeng juga. Mereka melihat King Sui seolah-olah mereka melihat monster yang sangat menakutkan. Bagaimanapun, seorang pria di level mereka terbunuh dalam sekejap mata. Langkah King Sui adalah langkah membunuh, ini juga kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. King Sui memandang Kubai dan yang lainnya, mereka berdiri diam. King Sui tersenyum dan berjalan di samping kedua wanita itu, kami belum melihat lingkungan di sini dengan benar, masih ada waktu. Mari kita pergi dan memeriksanya, oke? Baik. Kedua wanita itu pergi bersama King Sui dengan gembira. Kubai ketakutan saat memikirkan kejadian itu sebelumnya. Dia hanya menggosok bahu dengan kematian. Orang-orang dari klan Sikeng dan klan Kiao juga meneteskan air liur karena Bei Ming Sue dan Yu Sixuan sebelumnya. Jika mereka mengikuti Song Zong secara impulsif, mereka akan berakhir seperti dia. Pria muda ini terlalu menakutkan, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Pintu masuk ke tanah spiritual dibuka. King Sui dan kedua wanita itu keluar. Setelah itu, Lei Bao dan Wang Zong kembali juga. Mereka menghormati King Sui dan menghargainya dari lubuk hatinya. Pada saat ini, tanah spiritual dikelilingi oleh kerumunan besar. Namun, kerumunan itu lebih kecil dari sebelumnya. Sepertinya banyak pria ditinggalkan di tanah spiritual selamanya.
Ketika mereka berjalan keluar, King Sui tersenyum pada Bei Mingsue, apakah kamu akan kembali ke Istana Abadi Underworld Utara? Bei Mingsue mengangguk ke King Sui, sudah 1 bulan, aku pulang untuk melihat-lihat. Penatua Sue, King Sui dan aku berada di kota Gritsang. Datang dan kunjungi kami saat kamu bebas. King Sui membuka balai masakan kekaisaran di kota Gritsang. Aku juga memiliki jade fragrant restoran di dekatnya, mudah ditemukan, Yu Sixuan tersenyum. Oke, aku akan melakukannya. King Sui dan Yu Sixuan pergi dan kembali ke kota sang besar. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Lei Bao dan yang lainnya karena mereka adalah orang-orang yang akrab. Hubungan mereka agak jauh dari berteman, tetapi hanya Lei Bao dan Wang Zhong yang tahu pikiran mereka sendiri. Yu Sixuan kembali ke Jade Fragrant Restaurant. King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall. Kaisar Barbarian, Lan Lingfeng, King Qi, Yin Tong, dan yang lainnya menyambut mereka. Mereka memang senang melihat King Sui kembali dengan selamat. Beberapa pria membuat sepiring penuh makanan dan mereka semua menikmati pesta bersama. Berbicara tentang hadiahnya, King Sui tidak menyembunyikannya. Dia memandang Kaisar Barbar, kakak, aku memiliki warisan yang cocok untuk kamu. Aku tidak yakin apakah kamu tertarik, warisan Dewa Perang Kapak Kekerasan. Kaisar Barbar bersemangat, bukankah ini terlalu berharga? King Sui tersenyum, tidak ada yang lebih cocok daripada kamu. Apalagi kita bersaudara, aku pasti akan membiarkan kamu memilih terlebih dahulu kecuali kamu tidak menyukainya atau itu tidak cocok untuk kamu. Berharga atau tidak, itu tidak masalah. Terlalu formal untuk bersikap sopan dengan keluarga. Petik 2. King Sui memberi Kaisar Barbar armor pertempuran, Battle Axe, dan dada batu giok yang merupakan inti asal-usul warisan Dewa Perang Kapak Kekerasan. Dia meninggalkan mereka ke Kaisar Barbar untuk menyerap dan menjadi inheritor God Battle Axe Kekerasan. 13. Karena kamu muridku, aku akan memberimu 1 item. Kier, ada 1 untuk kamu juga. King Sui memberi mereka 2 dari Iceburst Demonic Beers yang tersisa. Pangeran ke-13 dan King Qi memiliki kekuatan yang memadai, mereka juga bersemangat untuk memiliki beruang Demonic Iceburst juga. Bagaimanapun, beruang iblis itu terlalu kuat. Dengan memiliki binatang iblis yang kuat, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. King Sui memberi satu-satunya yang tersisa untuk Yin Tong. Lan Lingfeng sudah memiliki binatang iblis yang cocok sendiri. Meskipun tidak sekuat Iceburst Demonic Bear, itu memberikan hasil 2 kali lipat dengan melakukan setengah dari upaya ketika itu digabungkan dengan Lan Lingfeng. Yin Tong pada dasarnya tidak memiliki binatang iblis. Jadi, King Sui memprioritaskan Yin Tong. Sudah diselesaikan sekarang, kekuatan balai masakan kekaisaran meningkat pesat. Setidaknya posisi mereka di kota sang besar telah stabil. Bahkan jika King Sui tidak ada, King Qi baik-baik saja sendirian di sini. Beruang demam beruang es bisa menjamin keselamatannya. Selain itu, kekuatan King Qi tidak buruk, dia memiliki seni penyembuhan yang mengesankan sekarang. Orang-orang membutuhkannya lebih dari sebelumnya sekarang, tidak ada yang berani melawan King Qi lagi. King Qi mengambil master ini sebagai orang terdekatnya di dunia. Dia adalah pundak dirinya dan putranya. Dia memberinya dunia baru, dia tidak pernah bisa membalas budi dalam hidup ini. Lingkaran kota sang besar tampaknya berubah secara bertahap. Bisa juga dikatakan bahwa seluruh domain es utara sedang berubah. Semua ini disebabkan oleh kehadiran balai masakan kekaisaran kecil dan King Sui. Lan Xikeng dan klan Kiao tahu kekuatan menakutkan King Sui, mereka tidak akan berani bertindak melawannya. Namun, kematian Song Zong mungkin membuat klan Song marah dan mendatanginya. Akankah klan Xikeng dan klan Kiao menyebarkan berita tentang King Sui yang membunuh Song Zong? King Sui berpendapat bahwa mereka akan tetap melakukannya, meskipun itu akan menyinggung perasaannya dan mengundang masalah bagi klan mereka sendiri. Pada akhirnya, Song klan akhirnya tahu bahwa King Sui membunuh orang mereka. Namun, King Sui tidak tahu apakah mereka yang menyebarkan berita. Terima kasih sudah subscribe Penatua.